orang Kristen panjang, Kak. Kita singkat jadi Oten. Itu bukan penghujatan, ini singkatan ini, nggak ada masalah ini. Silakan. Oh, enggak apa-apa sih, itu kan pandangan saudara. Yang penting Ya saya udah, udah nggak usah tahu dibahas. bahwa Lanjut, menurut ya. pandangan saudara bahwa Oten itu dan Kristen, tapi saya orang Indonesia beragama Kristen. Kalau Kan gitu dia manusia. Jadi Iya, kalau gitu dia datang manusia sebagai ya. manusia. Iya, kalau Kenapa gitu dia manusia datang ya, sebagai Kak. manusia? Enggak, kita nggak Karena nanya, dia Kak. mau Kita nggak nanya tunjukkan kenapa. jalan sama manusia. Enggak, kita nggak nanya, Kak. Kita nggak nanya kenapa. Iya. Yang penting dia manusia ya, Kak. Udah ya, dia manusia Dia ya. datang sebagai manusia, tapi dia Iya, Allah dia sendiri manusia yang ya. menjelma jadi Ya manusia. elah nih yang bener yang mana nih? Iya. Allah atau manusia nih? Nggak jelas Dia kakak Allah. ini. Allah, tapi Ya udah, kalau gitu datang kakak sebagai berbohong. manusia karena dia mau menebus Duh. manusia, bukan Kan kita menebus nggak nanya, binatang. kan mengaminkan kalau seandainya kami dapat 72 bidadari atau 1000 bidadari sekalipun, masalahnya apa? Kan gitu. Lalu kau tanya panjang kali lebar, lalu ku jawab, kau pelajari esensi surganya kami. Surganya kami itu penuh dengan kenikmatan, bukan surga yang membosankan, yang nggak ada apa-apanya, jadi roh pula lagi kan. Nah, lalu kau tanya lagi, perempuan dapat apa? Saya jawab, memang perempuan ini mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi perempuan muslimah yang otaknya normal ya. Ini forum agak-agak botol kurasa ini, kok semakin makin malam makin ngawur. Ini Ku tanya. buka cakrawala berpikir biar sadar. Iya, kau ku tanya, iya. Botol tampan. Sebentar. Makanya kau harus nyambung. Capek sudah kita ngajari kalian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya pelogat Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Masuk sedikit tuh nih. Ya, lanjut Bang Ardi. Ini saran dari saya, teman-teman misionaris, kalau bisa datengin kampung saya ya, atau kampung teman-teman muslim semuanya. Ini undangan terbuka untuk teman-teman misionaris. Datengin kami umat Islam, datengin ya. Jangan pakai sungkan-sungkan segala, enggak. Pakailah baju kekristenan kalian, pakailah kebanggaan kalian, dan tunjukkan kepada kami bahwasanya kalian mampu. Saya tidak akan mengusir kalian sampai kalian sendiri yang akan keluar dari rumah saya. Serius, Yes. saya undang kalian. Kalian kalau mau katakanlah gini, Pak ini mau sedikit memberikan kabar baik. Saya buka rumah saya,
saya buatkan teh. Kalian mau apa? Oh, saya mau ini Pak, silahkan. Saya tunggu. Bahkan direkam kalau perlu. Jangan sampai nggak direkam, itu bahaya itu. Karena nanti akan saya live-kan juga di TikTok gitu loh. Jadi kami umat Islam sekarang ini apalagi sudah memasuki fase-fase mudah untuk mengakses segala hal ya Unirifa ya, karena kan internet sekarang makin berkembang, makin mudah gitu kan. Jadi datengin kami teman-teman misionaris, sekali lagi datengin kami. Saya siap didatangin dengan segala hal. Kalian mau bersepuluh, Kalau perlu kami bayar lah. Udah kita bayar aja lah biar kita diinjili yuk. Ya begitu, itu pesan dari saya. Teman-teman misionaris di bawah ada tuh yang namanya Muhammad Paulus. Dia menggunakan nama Muhammad Paulus ya, tapi naudzubillah min dzalik, kenapa harus disandingkan tuh Nabi Muhammad dengan Paulus? Jijik kali dengarnya gitu kan. Menjijikkan itu, Menjijikkan itu. Ya, barangkali si Jijik. Paulus, ya barangkali si orangnya ini denger. Saya undang Anda ke rumah saya, injili sampai saya jadi Kristen. Injili, jangan menyerah. Ya, saya juga ingin mempertontonkan kepada umat Islam bahwasanya saya pastikan ketika Anda menginjili saya, maka saya pastikan pengetahuan Anda tentang apa yang Anda baca tidak ada apa-apanya dibanding kami, bro. Itu aja dari saya. Ya, sekarang saya menghimbau kepada saudara muslim nih. Dengan hormat kepada seluruh saudara-saudara muslim saya yang saya cintai karena Allah. Saya punya kepercayaan diri bahwa kita semua adalah umat yang diperintahkan untuk berakal. Maka rugilah mereka yang tidak berakal. Jadi kalau ada saudara-saudara Kristen kita, kalau mereka datang baik-baik untuk menginjili kalian, jangan buru-buru untuk mengamuk atau marah, nggak perlu. Biarkan mereka berbicara, karena kalian akan mendengarkan nanti semua asumsi liar mereka tentang Tuhan. Justru kalian akan kaget ketika mereka mengatakan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, kalau Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, itu adalah apa yang kita imani, teman-teman. Makanya saya bilang, umat Islam jangan bersikap anarkis kalau mereka beribadah, kecuali ibadah mereka mengganggu kalian, itu hak kalian. Tapi kalian, seandainya mereka mau menginjili, kalau perlu saya yang akan gini loh, saya akan bilang ini nih, saya minta bayar gitu loh, saya akan bayar pendeta yang betul-betul bisa menginjili umat Islam dengan catatan kami para apologet izinkan untuk ada di situ gitu loh, tapi di live kan nanti kalau perlu pendetanya yang terbesar lah gitu ya, tuh itu ya, itu. jadi gitu. Sepakat itu nih. Bahkan kalau perlu begini, bahkan kalau perlu gini, adakan kegiatan rutin misionaris di desa saya, rutin setiap Iya. minggu. Nah, saya datang tuh. Rutin, atau di kota kami, mungkin di kota kami, atau jangan di kota saya lah, di Surabaya boleh, di kota saya juga boleh. Adakan rutin di mana gitu, saya akan datang gitu. Jangankan di kota, bro, jangankan di desa saya. Kalian undang saya ke gereja, saya datang, serius. Betul. Nah, tapi teman-teman, kalau orang-orang miskin diindomisasi, kemudian dia pindah keyakinan karena urusan yang dibawa perut, itu saya percaya. Itu saya percaya. Dan itu kita nggak perlu, biarin aja orang-orang yang otaknya memang biarin aja pindah. Biar bersih gitu Islam. Lebih baik umat Islam tuh sedikit tapi berkualitas ketimbang banyak tapi bak buih di lautan. Nah, jadi itu ya. Jadi buat umat Islam jangan mudah terprovokasi. Maksudnya gini. Sebenarnya justru kalau teman-teman kita Kristen datang ke rumah kita, apalagi sudah ada ilmu apologetik ya, teman-teman silakan dengarkan narasi Bang Zuma, narasi kami. Kalau perlu teman-teman muslim baca Bible deh, biar kalian tahu isi kitabnya. Nah, lalu kemudian ketika mereka datang ke tempat kalian ya, saya pikir kalian jangan bersikap anarkis, karena mereka akan memframing nanti. Kalian akan terlalu reaktif, lalu kalian akan diframing. Islam begini, Islam begitu, padahal kita nggak kayak gitu. Nah, satu lagi. Dulu wajar ya banyak orang-orang yang gampang dimurtadkan karena memang mereka tidak memiliki pengetahuan ya, seperti adanya informasi bahwa Yesus adalah Tuhan lalu mereka menerima begitu saja karena mereka memang tidak memiliki ilmu. Sekarang sudah canggih teman-teman, kita sudah ada di zaman teknologi, maka kalian bisa mengakses apapun. Kalian cuman balikan aja pertanyaan itu ya,
Banyak kok kegagalan berpikir dari teman-teman Kristen kita atau doktrinnya yang sangat rapuh sekali. Nah, jadi itu, dan saya tidak membenarkan. Eki dengar baik-baik Uni bilang ya, Dek. Eki, kamu masih dengar nggak, Dek? Jangan meninggal dulu, Ki. Eki masih dengar nggak, Dek? Oh. Nah, dengar ya, Oh, ya. adekku yang Uni percayai bahwa kamu masih memiliki Minta dulu hati rokok nurani dulu dalam sebatang, Bang. hatimu. Bang, minta dulu rokok dulu Minta sebatang dulu, biar enggak. minta rokok Mantap. sebatang dia, Bang. Aduh, kok jadi minta rokok Kasih, Bang gimana Saiful. ini? Kok jadi minta Ya udah, rokok? gini Eki, dengar Eki ya. Gini Kasih dekku ya. Gini adikku yang Uni percaya di hatimu masih ada mungkin secercah kebaikan. Dek, kalau seandainya ada orang Islam adikku yang menzolimi orang Kristen, saya tidak akan pernah menyepakati perbuatan itu. Kenapa? Itu melanggar ajaran Islam. Di Islam itu kami tidak boleh zolim. Bahkan Nabi Muhammad sendiri mengatakan, barang siapa yang berbuat zolim kepada orang kafir yang mengikat perjanjian dengan kami, maka Rasulullah akan berperkara dengan orang itu nanti di akhirat. Kami nggak mungkin berani. Tapi jangan kau katakan semua orang Islam itu pasti baik. Ada orang-orang yang ngaku Islam tapi kelakuannya kayak Dajjal. Ada kayak gitu. Maka jangan salahkan agamanya, dekku. Salahkanlah oknumnya. Kalau dia memang mengikuti suatu ajaran tertentu, tunjukkan dalilnya mana. Di mana kami diperintahkan mengganggu kalian beribadah. Nah, itu, dekku. Paham, Dek? Ada lagi pertanyaanmu, adekku Eki, sebelum kita naikkan teman Kristen lagi untuk bertanya. Sebentar, siapa namanya nih? Tes, kau minta kena naik, Dek. Kau minta naik. Kau nggak minta permintaan. Kau pun nggak bisa dijambak, akunmu privat kayaknya. Iya, Minta naik kau dulu. Saran saya belajar dulu deh. Kamu kan masih muda. Kau kan masih Belajar muda. lah. Kau belajar dulu. Gini deh, kau nggak usah belajar Quran dulu. Kau belajar kitabmu sendiri dulu deh. Betul nggak kira-kira kitabmu tuh? Sebenarnya kalau kita mau kritisi satu-satu nih, mulai dari ketuhanan, itu bisa, itu apa ya, sesuatu hal yang cacat logika itu dalam pemahaman manusia wajar, manusia normal. Dari hal ketuhanan, yang kedua dari hal kitab suci, itu bisa kita kritisi sampai habis itu. Tapi yang jadi masalah, teman-teman Kristen ini nggak mau tahu gitu loh. Ketika ada orang Kristen mengatakan Nabi Muhammad begini dan begitu, langsung percaya mereka. Oh iya Nabi Muhammad begitu dan begini. Tapi ketika dikasih tahu kitabmu itu begini dan begitu, enggak, kau itu data bodong kau bawa itu. Dasar. Botol. Ya, jadi Eki, saya tidak mau mengislamisasi kamu ya. Saya nggak ngajak kamu ke Islam dulu, karena Islam itu agama untuk orang berakal. Kalau kamu sudah bisa bedakan mana Tuhan, mana manusia, insya Allah kamu akan memilih Islam sendiri kok. Karena Islam itu agama pilihan, bukan agama yang ditawar-tawarkan, disodor-sodorkan ya. Islam itu agama pilihan. Nah, tes, kalau kamu mau naik, kamu minta permintaan, tes. Jangan bikin orang capek. Kamu nggak bisa dijambak, nggak minta permintaan. Ngapain kamu dipentingin Di-mute banget aja ya, tes? itu pura-pura aja, Nah. di-mute aja. Di-mute aja si tes itu. Nah, itu. Nah, tunggu kita sapa dulu nih ya. Sebelum Eki, kamu menyimak dulu ya, dekku ya. Uni percaya kok, orang kalau ada sisi kebaikan dalam dirinya, akalnya tetap berfungsi. Kalau kebenaran tidak bisa ditolak oleh akalnya dan hati nuraninya, dia akan merenung. Tapi orang-orang yang memang tidak bijaksana, dia akan tantrum, ngamuk, dan terguncang gitu. Diana muslim non muslim? Halo Diana. Oke, tes muslim non muslim. Diana saya turunkan ya, Dek. Halo. Ya. Bisa buka cam nggak, tes? Bisa buka cam? Oh, nggak bisa. Tes, Nggak bisa. karena kamu tidak bisa buka cam, kami mewajibkan untuk buka cam karena kami ada toleransinya. Kamu kalau sudah menghujat, menghina, dan kamu tidak bisa dikendalikan, maka kami akan turunkan kamu dan kami tidak akan naikkan lagi kecuali kamu buka cam. Oke? Saya nggak hina. Iya, nggak usah bikin pengakuan. Saya kasih aturan, itu harus diikuti. Banyak umat Kristen yang di awal bilang kami ini nggak menghujat, tapi pada akhirnya nanti menghujat. Kami akan turunkan karena itu aturan di sini. Sekarang silakan tes. Oke, Di sini kalian Kristen boleh bertanya, tapi kalian Kristen juga bukan menjadi tuan dan majikan kami. Artinya kalian boleh bertanya, bukan memerintahkan kami untuk melakukan apa yang kalian mau, kayak tunjukkan ayatnya, buka ininya. Maaf ya,
Ini tempat kami berbagi informasi dan edukasi. Kalian boleh bertanya, insya Allah kami yang menjawabnya. Kalian boleh menjelaskan, insya Allah kami akan menanggapi. Silakan tes pertanyaan atau menjelaskan, silakan. Saya bertanya, selamat malam buat semuanya. Saya seorang Kristen. Suaranya kok kecil kali ya di telinga saya. Kenapa ini ya? Besarkan sedikit tes. Halo, tes. Iya, oke, lanjut. Bisa dengar Pak ya? Iya, dengar. Lanjut. Apa yang mau disampaikan, Bang? Oke Pak, saya seorang Kristen. Pengen tanya, pengen sharing saja lah sama Uni, sama teman-teman. Yang jelas, Bang. Ngomongnya kok diseret-seret gitu. Jelas Bang. Enggak Bang dia saya kedengaran kok. Kedengaran aku tangkap kok. Kedengaran. Jelas ya? Silakan tes. Ya, jelas. Aku dengar kok. Lanjut. Nah ini kan saya sering dengar kalau kenikmatan surga untuk seorang pria ketika di surga nanti itu dia akan mendapati 70 bidadari ya. Ya. Nah, terus kalau untuk putri itu, untuk cewek itu dia dapat pangeran atau raja atau apalah sebutannya. Itu tuh ada nggak? Sebanyak Nggak ada, 70 tidak ada seperti itu karena perempuan-perempuan yang apa namanya yang beriman dan bertakwa dan ahli surga dan calon surga, keinginan yang ada di hatinya itu bukan digauli rame-rame sama laki-laki, kecuali dia psikopat, dan Allah nggak mungkin memasukkan perempuan psikopat dalam surga. Ya, keinginan perempuan solehah biasanya adalah berkumpul dengan orang yang dicintainya, termasuk suaminya. Kalau laki-laki wajar karena Allah memberikan natur mereka itu kecenderungannya kepada perempuan, dan normal karena memang Tuhan perjanjian lama juga memberikan bini-bini orang kepada Nabi Daud. Sedangkan Tuhannya Bani Israel aja di dunia memberikan bini-bini orang loh kepada Nabi Daud, apalagi di surga nanti ya kan. Nah, jadi kalau laki-laki punya istri banyak itu natural, sesuatu yang memang bersifat alamiah. Dalilnya di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa. Jadi kecenderungan para laki-laki itu memang kepada perempuan. Kenikmatan pertama bagi laki-laki, kecuali kamu nggak normal ya. Nah, kalau laki-laki normal itu memang kecenderungan kenikmatannya adalah perempuan, maka Allah berikan itu sebagai kenikmatannya di surga, termasuk istri-istrinya. Dan mohon maaf, laki-laki di surga itu bukan laki-laki yang mungkin kayak kalian Kristen ya. Kalau mentang-mentang ada istri cantik dipakein 24 jam nggak berhenti-berhenti, nggak ada. Karena kenikmatan yang paling diinginkan oleh ahli surga adalah bertemu dengan Allah, bertemu dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kenikmatan yang bertemu dengan istrinya karena kami hidup kekal itu ada. Nggak ada di Islam itu cuma nyanyi-nyanyi doang sampai mati, sampai kekal nggak berhenti-berhenti. Mending Bang di karaoke aja kita udah 5 jam udah capek Bang. Ngapain Bang di tempat yang cuma nyanyi-nyanyi doang Bang, nggak berhenti-berhenti Bang. Di surganya umat Islam itu segala kenikmatan ada di situ ya. Begitu. Jadi ahli surga itu kamu harus pahami dulu ya. Jadi otak biasanya gini nih. Biasanya otak seseorang itu mewakili biasanya omongan seseorang itu mewakili otak dan hatinya. Kalau orang yang ketika membayangkan perempuan cantik langsung memikirkan kelamin, ya biasanya otaknya mesum. Tapi ketika orang yang melihat wanita cantik, dia memikirkan Masya Allah, inilah ciptaan Allah indah luar biasa, maka dia selalu memikirkan Tuhannya, karena yang terbayang dia adalah Tuhannya. Itulah perbedaan esensi orang yang masuk ke dalam surga dengan esensi orang-orang yang ahli neraka. Kenapa? Tuhan saya maha tahu isi hati Bang. Gak mungkin Tuhan saya udah tahu orang otaknya mesum kelangkangan doang mau dimasukin ke surga. Apakah diperkosanya bini-bini orang nanti? Ya, jadi maniak nggak masuk surga ya Bang ya. Mohon maaf. Terima kasih. Lanjut. Oke, baik Pak, baik Bu. Saya tangkap itu tadi Ibu penjelasan lebih. Tapi gini Bang Tes, aku mau anu dulu deh, masuk dulu sebentar deh. Tapi gini, sesuatu hal yang indah seperti itu di dalam Islam Anda pertanyakan. Tapi bagaimana dengan kondisi yang ada di surga Anda yang notabene nanti Anda akan dikawini oleh Tuhan Anda sendiri, yang pertama. Yang kedua, ada banyak sekali pesundal-pesundal masuk surga. 100 istri dan juga 100 istri. Dan juga yang enggak kalah serunya Uni Rifa, nanti kalian di surga akan menyaksikan perang naga tuh. Itu ada tiketnya nggak Bang? Waduh, itu repot nanti kayak gitu. Ya, gimana itu? Kenapa sesuatu yang di agama lain Anda seolah-olah untuk ingin mengetahui, sehingga di agama Anda sendiri kenapa Anda nggak pengen tahu gitu loh? Kenapa?
Enggak, yang lucunya orang-orang Kristen ini ya, yang anehnya ya, mereka bilang kalau mereka nanti hidup seperti malaikat di surga. Padahal mereka kan tahu tuh ya, malaikat itu kan tukang berontak ya, kan ada malaikat berontak tuh. Jadi kalian nanti di surga itu kayak malaikat tuh, nanti kalian bakalan gerontak gitu. Soalnya yang ada cuma Tuhan kalian yang kalian prototin terus, nggak ada kenikmatannya, punya kelamin nggak bisa dipakai. Iya. Padahal bagi umat Islam, Rifa, bagi umat Islam, hal yang paling indah itu bukan surga, nih. Bukan surga hal yang paling indah, tetapi adalah melihat Allah, melihat pencipta kita. Gitu loh. Itu hal yang paling indah bagi kami. Di atasnya surga apa? Ada nggak kenikmatan di atas surga? Ada dong. Apa? Melihat pencipta kita. Nah, yang jadi aneh ketika di surga dikawinin sama Tuhannya sendiri. Ini gimana ini konsepnya ini? Ini saya kok jadi merasa ragu gitu loh, bahwasanya Bang Tes ini. Aku merinding ya, aku merinding aku dengarnya itu. Iya nih Rifa, gimana? Bahkan yang bikin aku shock waktu membaca Bible, Rifa, ini jujur ya. Yang pertama, ada pesundal masuk surga. Ini gimana ini konsepnya nih? Apa enggak tobat dulu kek atau gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus mendapatkan ganti 100 istri? Oke lah 100 istri lah ya. Yang tambah bikin aku pusing, udahlah di dunia ini lihat perang Rusia versus inilah dan Israel versus inilah. Di surga lihat perang naga, Pak. Alamak. Gimana ini konsepnya ini? Ya tapi itulah makanya aku bilang ya, aku kalau seandainya misalnya Yesus datang ke dunia, terus dia bilang sama aku, Rifa, kamu siapa kamu Yesus? Aku adalah Yesus yang sering kau perdebatkan. Apa Yesus? Akulah jalan keselamatan. Terus ngapain? Akulah Tuhan, sembahlah aku. Terus aku ngapain? Kamu akan masuk surga. Surga Kristen ya? Enggak usah, gue di Dufan aja ya Yesus ya. Lu Tuhan aja, lu aja. Gue mending di Dufan. Gue mending hidup di Dufan 100 tahun udah. Enggak apa-apa gue mati abis itu. Enggak dibangkitin juga enggak apa-apa. Yang penting gue di Dufan. Minimal di Dufan. Yesus, kalau di Dufan masih ada kora-kora tuh. Ya masih ada kora-kora. Jing enak. Di surga lu ngapain gue? Nyanyi, Pak. 3 jam aja kita udah bosan, Pak. Lagunya itu mulu kan gitu ya. Makanya aku digaji masuk ke surganya ke sana, aku nggak mau. Kenapa? Ngebosenin. Aku di kamar ini aja ya, Eki sama Tes ya. Uni ya, adik-adik Uni yang Uni cintai ya. Kalian kan Kristen nih. Aku percaya kan kalian ciptaan Allah juga tuh. Bayangin Uni ya. Udahlah di kamar Uni ini ada makanan diantarin Kak Ina. Kak Ina masak cumi dianterin, masak udang dianterin, masak ikan dianterin. Belum lagi Uni bisa baca, bisa nonton film nih di YouTube ya kan. Masih bosen, masih pengen jalan-jalan ke keluar gitu loh, ke Tolire, ke pantai gitu ya. Apalagi di surga kalian yang nggak ada apa-apanya, terus melayang-layang, nyanyi-nyanyi doang, memuji Tuhan gitu. 3 jam udah kayak gini kan jadi roh tuh nanti tuh melayang-layang kan. Haleluya. Abis lagu lanjut melototin Tuhan yang lagi duduk gitu. Capek deh, nggak ada makanannya. Kebayang nggak gini? Di dunia dulu Uni pernah menikmati hubungan intim dengan suami, enak dong ya kan. Tiba-tiba di surga keingatlah masa-masa indah itu. Wah, ternyata pas dilihat kelaminnya udah nggak ada ya kan. Ada tapi nggak berfungsi. Sedih banget, ingat masa lalu, enak banget dulu ya Allah, pelukan sama ayang, makan duren, makan udang kecap. Di surga nggak ada makanan, nyanyi mulu haleluya ya kan, kayak roh. Dek, mending gue mati terus deh, gak usah bangkit, serius. Nggak kebayang. Ya gimana. Kan tadi yang roh kayak gini loh, roh kan gini roh kan. Lagunya haleluya. Lanjut deh. Apa ya, Dek? Silakan Dek. Jadi yang tadi kan yang saya tangkap tuh kan, nah tadi barusan kan Uni bilang kalau nanti di surga, kalau keingat yang enak-enak tadi kan, berarti kan bisa tuh sama suami. Kalaupun oh iya dong, di surga. Iyalah sama ayang, Bang minta gendong. Saya Nah. di dunia ini minta gendong abang saya. Misalnya nih,
Bang minta gendong, abang sakit pinggang dek. Banyak lah alasannya kan. Ayang gendong adek, capek dek. Di surga, sini kau, aku minta gendong, kau udah kuat kan? Aku nggak turun-turun dari punggung kau. Enak kali lah. Bang kita naik kuda poni berdua bang. Adek mau pelukan sama abang 2 hari 2 malam. Nggak capek dek. Enak. Itu yang namanya kenikmatan. Tapi mohon maaf nih, itu kenikmatan nanti ekstra-ekstranya. Yang paling penting kami melihat Allah dulu. Kami pengen ngobrol sama Allah dulu dek. Gitu. Itu nanti ekstra-ekstranya. Nah, kalau Nah, gini ya, itu kan Uni tuh. Nah, nanti kan tadi tuh suaminya kan dapat 70 bidadari. Apa Uni nggak Iya. cemburuan gitu? kenapa harus cemburu? Kan kayak gini ya, kamu tau nggak perempuan itu? Perempuan itu deh ya, kalau dia sudah punya sosialita, kadang dia lupa kalau udah punya laki. Perempuan pada dasarnya kenikmatan prioritasnya bukan burung dek. Mohon maaf, mungkin istrimu kali yang doyan burung 24 jam megangin burung mulu kerjaannya. Kami mau sama kayak gitu. Enggak, ini kenapa sih kok bahas? Enggak, ini kenapa kok bahas 70 Iya. dari si aku jadi gini Bang Tes. Iya aku bingung si tes ini loh. Tes. Iya, enggak si tes ini mau nggak normal dia nggak Iya. normal dia. Si tes ini pengen nggak si tes ini pengennya gini Iqbal. Enggak, iya Uni jawab nih. Si tes ini dia mikir gini, kalau nanti dia masuk surga Islam, dia kan dapat 72 bidadari. Nah, dia nanti pengen mamanya atau istrinya masuk surga Islam diperkodok, dirame-ramein sama 72 laki-laki. Otak nggak bener lu tes. Gini Tes. Otak lu nggak normal. Dia Tes. pengen istrinya digengbeng nanti. Bentar dulu. Gini, Tes. Si tes ini pengen adik perempuannya di surga nanti digengbeng. Ajaran kalian Mana ada nggak mau? Karena gini. Bentar deh. Gini, otak lu kotor. Lu pengen perempuan-perempuan dari agama lu, dari keluarga lu digengbeng sama laki-laki. Bagi Ajaran- kami itu yang tidak. Mana ada ajaran kami digengbeng laki-laki di surga? Mengiring ke situ, mengiring orang Mana ajarannya di dalam Islam kalau laki Makanya, perempuan ada dipakai pertanyaan rame-rame nggak seperti ada. itu. Bukan, pertanyaan lu itu mewakili diri lu. Lu pengen nanti, wah kalau seandainya laki-laki nanti punya 72 bidadari, adik gua yang cewek, bini gua yang cewek, pengen juga lah digengbeng kan gitu. Itu lu mewakili hati perempuan Kristen sebenarnya. Nah, itu yang kita Gini tahu. Tes. Sebentar. Uni jangan ke trigger Uni. Amin. Jangan ke trigger Uni. Gini Tes. Maksud Ya, saya bukan gini. itu fakta Bang Ardiansa. Ya, maksud saya gini Tes. Enggak. yang harus kalian Gini loh jawab. Tes. Dengerin dulu. Aku pengen tanya ke Tes. Pada saat umat Islam mendapatkan 72 bidadari gitu kan. Terus kemudian Tes di situ bertanya-tanya. Sekarang coba kasih tahu saya Tes, kenapa di surga kalian dikawini sama Tuhanmu? Kenapa? Ya kita kembali ke pertanyaan yang tadi, Pak. Enggak, dijawab dulu. Kalian dikawinin sama Tuhan kalian, kata Bang Ardiansa. Itu jawab. Iya, tunggu dulu. Ini tak kejar dulu nih ya. Gini loh. Kami umat Islam dapat 72 bidadari, kalian permasalahkan. Pertanyaan saya, pada saat di surga, kenapa kalian dikawinin sama Tuhanmu? Kenapa? Kenapa? Karena Tuhannya nggak kawin di dunia Bang Ardiansa. Jangan dulu. Sebentar nih, tunggu dulu nih. Ini biar kita clear dulu gitu loh. Ini Tes ini bisa nggak jawab pertanyaan saya? Kenapa Kak Anda dikawinin sama Tuhan Anda di surga? Kenapa? Jawab. Ini Pak, saya belum dapat jawabannya yang sendiri. Enggak. Tunggu dulu. Sabar. Dengerin saya, Bang. Dengerin dulu ya. Kita ingin dapat pencerahan dari teman-teman Kristen gitu kan. Teman-teman Kristen merasa bingung ketika umat Islam laki-lakinya dapat 72 bidadari, padahal itu bidadari bukan sundal. Pertanyaan saya, kenapa kalian besok dikawini oleh Tuhan kalian yang notabene laki-laki? Kenapa, Bang? Ini pertanyaan ini. Kenapa? Coba kasih tahu saya ingin tahu jawabannya. Kenapa kalian nggak heran? Kenapa? Coba kasih tahu saya kenapa. Itu udah biasa menurutmu berarti? Kalau dikawinin Tuhan udah biasa ya? Atau sudah terjadi sehari-hari? Gimana? Bang Ardiansa noise, gerak-gerik, gesek-gesek. Iya, noise. Gini Pak Ardiansa, saya pengen pertanyaannya itu kan dapat dari mana? Kita udah jawab. Kamu yang ditanya sama Bang Ardiansa. Saya tanya, tolong dijawab pertanyaan saya. Kenapa kalian gak heran ketika kalian dikawinin sama Tuhan kalian di surga? Kenapa Anda gak heran? Kenapa? Dalilnya mana? Kasih tahu nih. Kasih tahu Ya nih, Wahyu pasal 7 nomor 19 ya. Nih, Nah, kasih tuh. kamu data ya. Loh, Aduh, ternyata dia nggak tahu kalau dia bakalan dikawinin sama Yesus. nggak ngerti loh dia loh, kacau loh.
Coba. Makanya besok baca nih Wahyu 19 nomor 9 nih. Nomor 7 dulu dong. Lalu ya, oh yang satu Nomor bentar, 7. Wahyu 19 nomor 7. bentar. Iya, 19 nomor 7 aku baca ini. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, di sini anak domba adalah Yesus, pengantinnya kalian gitu loh. Kalian diantri sama Yesus karena Yesus kan dia kan punya torpedo juga. Jadi ya wajar sih. Dia di dunia kan nggak kawin kan. Jadi kalian nanti dikawinin gitu. Wah, belendir banget surganya mereka tadi. Kenapa Anda tidak heran, Bang? Nah, ini pertanyaan yang sangat logis dari saya. Ini saya nggak ngeklaim ya, Bang ya. Bang, saya nggak ngeklaim. Ini pertanyaan saya. Sebentar, izin teman-teman. Saya cuma pengen tahu gitu loh. Kenapa tes nggak heran dikawinin Tuhan? Kenapa nggak heran? Saya jawab, Pak. Jadi barusan tadi kan dibacakan dalilnya kan di Wahyu sekian tadi. Nah itu artinya bukan dalam artian artinya bukan ngarang aja. Coba baca. Coba Anda baca. Penebusan dosa dari Mana ada di situ penebusan dosa? iya. Coba baca dulu ayatnya. Hari perkawinan. Enggak, saya tanya. Hari perkawinan anak sabar. Sampai. Hari perkawinan anak domba. Anak domba siapa? Anak domba ya Yesus. Anak domba Yesus. Berarti hari perkawinan Yesus dan pengantinnya telah siap sedia. Pertanyaan saya, siapa pengantinnya di situ? Pengantinnya adalah umatnya. Ya sudah, Anda kan umatnya. Pengantinnya adalah umatnya, tapi dia Ya sudah. terkawin malu. Lu udah jelas di perkawinan kok. Hari perkawinan kok. Nah, Kenapa itulah. Anda nggak heran gitu loh? Giliran umat Islam mendapatkan 72 bit. Dengerin dulu gantian dong ngomongnya. Tadi Anda ngomong saya diem. Tadi Anda ngomong sama Nurifat saya diem. Gantian dong. Tadi Anda bertanya mengenai 72 bidadari. Saya tahu isi otak Anda dan isi kepala Anda itu saya tahu gitu loh. Bahwasanya mesum kali, Mbak, isi otakmu gitu loh. Sampai-sampai Iya, ngeri dia. dengerin dulu Bang, gantian dong. Mesum kali gitu isi otakmu. Harusnya kalau kamu memang ingin mencari kebenaran, harusnya bertanya sesuatu yang membuat kamu bagaimana cara saya selamat di dunia ini dan di akhirat nanti. Harusnya itu yang ditanyakan, bukan soal surga dapat apa. Itu sama sekali nggak masuk dalam poin ini gitu loh. Kenapa kok harus bertanya begitu, sedangkan di tempatmu aja pesundal masuk surga? Gimana caranya coba? Matius 21:31 pesundal masuk surga. Wahyu 19 nomor 7 pengantinnya kau. Siapa? Kau dikawini sama siapa? Sama Tuhanmu. Wahyu 19 nomor 7. Kemudian ada perang naga juga. Ini gimana ini ceritanya ini? Kenapa kau nggak heran gitu loh? Haruskah kau heran kepada agama lain sedangkan agama kau sendiri porak-poranda seperti ini? Harusnya kau mikir gitu loh. Oh nggak heran, berarti dikawinin Tuhan nggak heran ya? Udah biasa ya? Berarti menurut Anda dikawinin Tuhan udah biasa gitu? Jangan menghujat gitu loh. Lu kok menghujat? Jangan menghujat loh tadi. Wahyu sembunyi sama Bu Risa. Astagfirullahaladzim. Kitabmu yang menghujat itu tertulis di kitabmu. Gini, Orang ini bacakan dalil. makanya Ketika saya orang jawab. membacakan apa yang tertulis dalam kitabmu, kau merasa dihujat. Nah, Ya. kau mengatakan 72 bidadari, dalilnya tak kau tunjukkan, tak kau sebut. Kami diam aja, kami biasa saja. Padahal kau tak tahu apa-apa. Tak bisa juga kau menjelaskan apapun. Kan nggak usah disebut, semua pada ngerti juga kok. Loh, kenapa? Memang ini kan ajaran, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kenapa kau malu? Nah, tes itu komparasi namanya tes ya. Bang Ardiansa itu mengkomparasi supaya kau sadar bahwa setiap tuduhanmu kepada umat Islam itu hanya akan kembali kepadamu gitu loh. Kami ini menguasai kitab sucimu, Dek. Kami belajar soalnya. Ya, saya ngerti. Nah, saya ngerti. Nah, gini. Ini kita closing aja deh. Kita closing bentar. Bentar dulu. Gini ya. Tentang buat closing ya. iya nanti bukan closing. Kamu silakan bertanya lagi. Tugasmu bertanya. Saya mau closing tema ini gini.
kalau kamu mempertanyakan tentang surga, Tes, kamu harus mengerti esensi surga, esensi penghuni surga, dan esensi bidadari itu. Nah, saya sudah jelaskan tadi bahwa orang-orang ahli surga otaknya bukan hanya selangkangan, Tes. Walaupun memang Allah menjanjikan kenikmatan yang pernah dia rasakan di dunia, dia tidak diceraikan dengan istrinya, karena memang surga itu kekal selama-lamanya, tidak ada lagi kematian setelah itu. Nah, itu make sense kemudian kalau ada banyak kenikmatan yang bisa dipilih oleh umat Islam. Tapi saya sudah katakan, ahli surga itu adalah orang yang justru paling banyak menahan dirinya, yang makannya tidak berlebihan, yang bahkan istrinya diperlakukan dengan cara baik, yang bahkan hartanya tidak melimpah-limpah di dunia. Ya, esensi ahli surga itu otaknya tidak kotor. Itu pertama. Nah, kalau kamu bertanya tentang kenikmatan perempuan, kamu kan laki-laki, saya perempuan, maka perempuan ini kecenderungan kenikmatannya bukanlah sesuatu yang berbau-bau seksual seperti itu. Kenapa? Saya sendiri perempuan. Perempuan lebih cenderung kenikmatannya itu adalah hal-hal yang berbau yang lain, seperti perhiasan, anak-anaknya. Itu naturalnya perempuan. Makanya perempuan itu lebih cenderung sosialita tuh, karena kamu kalau belajar kajian psikologi perempuan. Nah, itu jawaban saya secara akademis. Saya jawab untuk kamu. Kita bicara tentang surga. Kamu berbicara tentang surga dengan menggunakan pikiran yang kotor. Itu ndak make sense, ndak sejalan. Makanya Bang Ardiansa mengkomparasikan. Justru kalau kita lihat dalam carut marut dalam kitabmu itu, surga kalian itu ada kawin anak domba, ada kawinnya manusia jemaat dengan Tuhan. Kalian akan bilang itu kan alegori, Uni, itu kan itu kan cuman perumpamaan. Masalahnya ketika kalian katakan itu perumpamaan, kalian dapat dari kitab suci yang bahkan kata sekolah kalian sulit untuk dipahami kitab itu karena tidak ada kejelasan penjelasannya. Dari mana kalian tahu kalau itu perumpamaan? Kalian nggak tahu. Dari mana kalian tahu kalau itu harfiah? Kalian nggak tahu. Kalian nggak punya metode untuk mencari tahu hal itu. Karena kalian nggak tahu siapapun penulisnya. Karena memang tidak jelas sumbernya atau epistemologisnya nggak jelas. Nah, sekarang lebih baik kau bertanya, mana ajaran yang betul-betul benar, mana ajaran yang benar, mana ajaran yang tidak benar. Penting untukmu sendiri. Contoh, ini tema kita, Oten tahu dari mana? Ini penting sekali loh. Ini masuk dalam kajian ilmu filsafat, namanya adalah epistemologis. Kami kalau ditanya dari mana Unirifa tahu tentang Allah, saya bisa menjawab. Dari mana tahu Unirifa kalau Unirifa bakalan masuk surga? Saya bisa jawab. Kamu harusnya bisa nggak jawab. Dari mana kau tahu kalau Yesus itu betul-betul mati untuk menyelamatkan kau? Dari mana kau tahu kalau kau bakalan masuk surga? Dari mana kau tahu kalau kau ini mengikuti ajaran Yesus? Dari mana kalian tahu itu? Itu yang harusnya kalian pikirkan di komal ini. Nah, kalau kamu mau bertanya, kami izinkan bertanya kok. Tapi bertanyalah sesuatu yang bermanfaat buat dirimu sendiri, untuk keimananmu. Bukan pertanyaan-pertanyaan yang datang dari pikiran kotormu itu, adekku. Nah, silakan pertanyaan selanjutnya. Iya, saya clearkan dulu ya. Tadi yang Harusnya kau bertanya soal Bible dulu. Hei, kau bertanya soal Bible aja, jangan Quran. Aduh, lama. Iya, saya jelaskan Bible tadi. Apa yang kau jelaskan sementara kau nggak ngerti? Ya bagaimana kalian bisa tangkap kalau saya mau ngomong kalian foto? Silakan. Oke, tadi kan Uni sudah kasih jawaban itu yang benar itu. Itu kalimat itu kan, itu secara harfiah. Nah, kalau kemudian kan Yesus itu kalau dia menjelaskan kepada umatnya atau pengikutnya itu sorry. Yesus memang berbicara kepada orang-orang itu menggunakan perumpamaan, Dek. Tapi ayat dalam kitab Wahyu itu bukan punya Yesus. Itu surat yang ditemukan oleh orang yang diduga penulisnya adalah Yohanes di Pulau Patmos. Itu pun baru dugaan. Sebenarnya kalian nggak tahu siapa penulisnya. Dan di dalam kitab Wahyu itu banyak perkataan-perkataan yang tidak jelas. Nah, ketika kalian bilang itu alegori, perumpamaan, emang kalian tahu dari mana? Makanya jawablah pertanyaan kami. Tahu dari mana kamu kalau itu alegori? Tahu dari mana kamu kalau itu bukan kawin sebenar-benarnya, kawin seperti makna sesungguhnya? Oke. Aku yang jawab, Kak. Oke, saya minta izin dulu lah sama si Tes ini, Eki. Minta izin dulu. Uni, Kau izinin nggak sih? Uni, izin aku tanggap. Sebentar, Tes. Izin aku tanggepin yang di bawah. Katanya begini, Uni Rifa. 24 jam live sampai nggak mandi, ini nenek yang dimaksud Uni Rifa. Belum ada yang nggak apa-apa, gue nggak mandi tetap manis sih. Gini Uni Rifa. Di bawahnya Uni Rifa ada yang namanya Pak Freddy Siahaan. Kemarin beliau mualaf tuh. Kemarin. Tuh kena skat mat kan.
lanjut ini. Nggak, lagian nggak apa-apa, gua nggak mandi. Gua nggak mandi seminggu juga tetap manis kok. Lanjut. Si Eki atau si Gini, Tes yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab nih, Eki atau Tes? Ini saya dulu. Saya tulis. Udah, Eki nanti dulu, santai dulu Eki. Bro, Ya, Egi, Tes, sabar dulu ya. silakan. Slow. Nah, tadi pertanyaan saya itu bukan berdasarkan atau berasumsi bahwa pertanyaan itu dari hal nafsu saya atau otak mesum saya. Enggak, itu Enggak perlu itu, kami nggak percaya Nah, itu juga, kan Dek. tulisan Itu dulu, cuman jangan sampai- kami nggak perlu itu. Yang kami perlukan substansi diskusi kita kali ini. Kalau klaim-klaim itu kami nggak bisa buktikan otakmu kotor atau enggak. Kami nggak bisa bedah juga otakmu. Yang kami ingin tahu adalah dari mana kau tahu, adekku, bahwa Wahyu pasal 9 nomor 7 itu adalah alegori. Kamu tahu dari mana? Ini yang namanya ilmu. Tahu dari mana, adekku? Siapa yang ngajarin kau kalau itu alegori, bukan kawin yang sesungguhnya? Hati-hatilah kau dikawini sama Tuhanmu nanti lo. Dari mana kau tahu kalau itu alegori? Siapa yang Ya, tadi bilang? kan saya sudah jelaskan bahwa setiap kali Yesus berbicara terhadap muridnya atau Itu umatnya, bukan Yesus, Mak Jang nih anak ini ya. Itu bukan Ya, perkataan Tuhan. Yesus. Itu kan- bukan perkataan Yesus. Kok Yesus Ya. pula bawa-bawa? Itu perkataan kan- penulis kitab Yohanes, kitab Wahyu, sorry. Itu perkataan si penulis kitab Wahyu. Bukan Wahyu. perkataan Yesus. Kok kau bawa-bawa pula Yesus? Apa Ya, urusannya sama Yesus? oke. Yesus sudah ke surga, woi. penulis Katanya, kitab Wahyu, katanya. kan? Penulis kitab Wahyu itu kan. Nah, dia Iya, penulis kitab Wahyu mengatakan bahwa itu nanti akan ada di surga kawin anak domba. Nah, kawin, definisi kawin itu adalah berkelamin, adanya hubungan seksual. Anak domba merujuk kepada istilah yang digunakan untuk Yesus. Siapa jemaatnya? Siapa pengantinnya? Ternyata orang Kristen. Nah, ketika kalian mengklaim bahwa itu artinya adalah perumpamaan lah, inilah, kalian tahu dari mana? Tahu dari mana? Yang ngasih tahu siapa? Kok sok tahu banget? Nah kan, makanya penulis Wahyu tadi kan dia udah jelaskan bahwa Mana penulis Wahyu bilang? jadi penulis Wahyu tadi kan dia berbicara Mana? sesuai dengan apa Aduh, yang Mak Tuhan Jang, kau ini sampaikan. sadar nggak kau ngomong apa, adekku? Kita ini sedang mempertanyakan kevalitan asumsi kalian. Kalian bilang, Uni, itu artinya bukan kawin harfiah, tapi kawin rohani, Uni. Tahu dari mana? Uni, itu maknanya alegori, Uni. Tahu dari mana? Kami Oke, ini umat saya- yang belajar, Teh. oke, saya paling Kami percaya mempelajari kitabmu. Dengar, Wih. saya bukan cuman belajar siapa penulis kitab kau yang nggak jelas itu, bahkan nggak tahu siapapun penulisnya. Saya juga belajar sejarah dan saya mempelajari bagaimana munculnya kitab-kitabmu itu loh, Dek. Kenapa kitabmu terkanon begitu pun saya pelajari latar belakangnya. Kau tahu zaman dulu orang-orang Kristen itu mereka berkelompok-kelompok membuat ajaran-ajaran mereka dan mereka bikin tulisan-tulisan sendiri yang penting buat mereka. Maka tulisan-tulisan itu kemudian ditemukan. Ada yang dikatakan apokrifa karena berbeda cara pandangnya dengan mereka. Nah, Oke, Bu. di antara surat-surat apokrifa itu, diam dulu ya, apokrifa. Bahkan kau tahu nggak? Surat yang kalian ada, surat Yakobus, itu Martin Luther mengatakan itu surat jeram namanya. Surat yang diragukan kevalitannya. Kalian yang tahun 2025 ini nggak ada kaitannya sama orang Yahudi, nggak tahu apa-apa tentang agama kalian sendiri, mempertanyakan surga Islam, sementara hal yang paling penting buat keimanan dan keselamatan kalian, kalian nggak bisa jawab. Dari tadi saya bertanya, adekku, itu Wahyu ketika ada Tuhan mengawini jemaat itu kau tahu dari mana? Kalau itu bukan harfiah tapi alegori, tahu dari mana? Itu yang dijawab. Jangan kemana-mana, Oke, saya muter jawab adekku, dulu. biar nggak buang-buang waktu. Siap. Ini biar cepat ya. Saya juga mau validasi nih. Yang tadi 72 bidadari itu kan kalian imani. Oke. Nah, Kamu tahu Itu- nggak? Coba tunjukin 72 bidadari itu di Al-Quran. 72 Coba bidadari tunjukin. itu kalian dapat dari mana? Ya mana? Yang bawa kan kamu, kok nanya sama saya? Justru saya Ya mau kan- nanya, dari mana Ya, kau kenapa tahu kamu amini ayat? tadi? Sejak kapan Loh. saya mengaminkan? Saya bukan mengaminkan. Mengaminkan. Kalaupun iya, misalnya 72 orang, misalnya itu masalahnya apa? Jangan Kan saya bertanya misalkan. begitu sama kau. Bukan Ya bukan elah, misalkan, gini kok loh tadi. brother. Artinya kau jangankan menjelaskan agamamu, bertanya tentang agama sendiri, agama kami sendiri. Kau bertanya tentang agama kami aja, kau nggak baca dulu.
Kau cuma dapat pertanyaan titipan. Inilah karakter kalian. Bukan dari hasil pembelajaran kalian itu bicara. Tapi Dengar-dengar apa? aja. Cuman denger-denger kata orang jadilah doktrin. Bodoh. Kalian yang mengatakan bahwa dapat 72 bidadari, kenapa kami itu tidak asing dengan kata-kata itu? Bagi kami itu bukan hal yang perlu kami kayak harus tanggapi serius gitu loh. Makanya saya ingin mengetahui psikologimu, otakmu sekotor apa. Kenapa kau membayangkan perempuan 72 lalu kau bilang kalau gitu perempuan dapat apa? Makanya aku bawa arahannya tadi. Otak kalian mungkin kotor teman-teman. Bagi kalian nggak apa-apa perempuan itu dipakai rame-rame. Bagi kami umat Islam itu sesuatu yang tidak bisa, tidak mungkin, tidak ada. Karena tidak naturnya perempuan. Nggak gitu cara berpikirnya di Islam. Nah, kau melulu bawa itu tadi. Nah, ku hajar kau dengan logika, kau tersinggung. Kau bilang Nggak saya terima. nggak betul otaknya, nggak terima. Dibawa ayat dalam kitabmu, ternyata kau dikawini sama Tuhan. Nggak bisa juga menjelaskan, nggak bisa juga mengcounter. Terus kau di sini mau ngapain, adik? Mending kau nanya aja. Kan gitu tadi. Kalau Boleh. awam mending Iya, nanya. Kasih saya menjawab, Kak. Iya, saya tanya. Oke lah. saya Eki, nggak punya diam otak. dulu, Menurut tes. kalian saya nggak punya, oke. Diam dulu, tes. Gini ya. Bukan saya nggak bilang kau nggak punya otak, tapi kau nggak punya Ah. pengetahuan. Sekarang si Eki mau jawab. Kau mau kasih nggak kesempatan si Eki menjawab? Enggak, saya masih bertanya loh. Iya kamu mau bertanya. Yaudah silakan bertanya. Eki tunggu dulu kawan kau bertanya. Terakhir untuk kau ya nanti habis itu Eki ya deh. Ya, dia begini Ya sedikit. elah, bertanya tuh paling dasar. Tes. Nih kau pakai otak ya. Kau dengar ya. Kalau kau masih nggak paham. Barang siapa yang mendalilkan, maka dialah yang paling bertanggung jawab untuk membuktikan. Dengar ya. Barang siapa yang mendalilkan, maka dia yang bertanggung jawab untuk membuktikan. Paham? Paham tidak nih? Iya, tadi saya bertanya 70. Yang mendalilkan 72 bidadari tadi, kau apa aku? Kau apa Saya, kami tuh. di sini? Saya tuh Nah. kalian. Maka kalian kau buktikan aminkan, di mana tertulis itu 72 bidadari. Kan kalian Baru- mengaminkan kan tadi? Siapa Baca- ngaminkan? Emang nggak betul. ngerti anak ini. Bukan mengaminkan. Kalau seandainya kami dapat 72 bidadari atau 1000 bidadari sekalipun, masalahnya apa? Kan gitu. Lalu kau tanya panjang kali lebar. Lalu ku jawab, kau pelajari esensi surganya kami. Surganya kami itu penuh dengan kenikmatan, bukan surga yang membosankan, yang nggak ada apa-apanya, jadi roh pula lagi kan. Nah, lalu kau tanya lagi, perempuan dapat apa? Saya jawab, memang perempuan ini mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi perempuan muslimah yang otaknya normal, yang takut kepada Allah, tidak ada kepikiran punya suami dua. Tidak ada. Betul. Karena itu bukan Berarti- naluriah. berarti Allah mengkotak-kotakan Aduh, manusia. itu yang kita bahas. Nah, Perempuan sekarang laki-laki. kau masih Laki-laki ketimbang perempuan gitu. Loh, kalau laki-laki itu natural memang punya istri lebih dari satu. Buktinya Tuhan kau memberikan bini-bini orang kepada Daud. Tuhan kau sendiri di dunia memberikan bini-bini orang loh kepada Daud loh. 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Katanya Tuhannya Artinya, adil, tapi kenapa dikotak-kotakan? nah ini makanya itu Kenapa Uni bilang Iqbal, Gitu, Mas. menurut si tes ini adil itu adalah ketika dia dapat misalkannya 100 istri, dia pengen bininya dipakai 100 laki-laki. Otaknya kotor orang ini. Bodohnya. Otaknya kotor dia ini. Enggak, dia pengen Giliran- gini loh. Kalau giliran bapaknya kayak dapat istri 100, Makanya dia pengen jangan mamanya seperti dipakai itu pula dong. 100 laki-laki. Enggak, keadilan menurutmu itu kau sudah salah kaprah. Yang namanya keadilan bukan setara, tapi sesuai porsinya. Ini contoh. Nah itu sesuai porsi Laki- setara dong. Sejak kapan porsinya laki-laki perempuan itu boleh nikah lebih dari satu? Sejak kapan poliandri dilegitimasi dalam Islam? Otakmu tuh kotor banget, Dek. Yang Makanya, namanya keadilan. nikah tuh cuma Diam dulu sekali lah, seumur kau hidup, diajarin. Kok nikah sekali seumur hidup? Tuhan kau nggak bisa hadir loh kalau Yakub itu nikah cuma sekali loh. Tuhan kau nggak bisa hadir kalau Daud nggak ngambil bini orang. Nggak ada nenek moyang Tuhan kau nanti. Nggak malu nih anak nih. Tombak banget dia. Kita, Ya, kita kalau- disempurnakan kalau oleh bentar. itu. Kok sempurna Tuhanmu nggak kawin? Kalau gitu kau nggak usah kawin, baru sempurna agama kau. Ngikutin lah Yesus nggak kawin, Beda. ngapain kau kawin? Alah banyak kali ceritamu dari tadi beda lah pula. Dengar dulu deh, ya. Kau ngeyel, udah lah nggak ada ilmu ngeyel. Tadi si Eki mau jawab, kau nggak kasih kesempatan. Tapi kau ngomong nggak jelas juga, nggak ada ilmunya. Diajarin pun kau menolak, bertanya pun kau salah, menjawab pun kau nggak jelas. Entah apa-apalah kau dari tadi. Mending kau kasih si Eki nih bertanya atau ngomong. Tuh. Nggak jelas kau Iya, dek. iya. Pikiran kau cuman
Mama kau, adik kau perempuan dipakai banyak-banyak. Ih, ngeri kali. Ajaran kamu. Bentar dulu Bang Tes. Bang Tes. Dia ada ajaran Isa Izin dulu, Bang poliandri. Yang poliandri itu dalam kitab kau. Sarah pernah diambil sama Firaun jadi bini, Abraham diam aja. Itu pernah di kitabmu itu. Yang Anak kawin sama itu di bapaknya aja kitabmu. ada. Anak Iya, di kawin kitab sama kau itu bapaknya aja adanya. ada. Anak kawin Anak- sama bapaknya aja iya. ada. Anak meniduri bapak sampai punya keturunan sampai ke Tuhan kau ada tuh dalilnya. Maaf ya, kitab kami nggak ada ayat-ayat cabul gitu. Jijik Maaf. begitu. Jijik kami dengarnya itu. Eki, Kalau- silakan Eki. Kalau di Alkitab itu di surga itu nggak ada dikawinkan Uni. Ada. Kalau di- Pengetahuanmu, sepengetahuanmu itu. Oke. Kalau di Wahyu itu Kamu tahu nggak dari mana itu artinya sumber? Nama orang, nama buku, nama jurnal, atau nama sumber informasi? Itu yang saya maksud. Bukan Oke. penjelasan. ayat 23 sampai 29. Hmm. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seseorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua, dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Yesus menjawab, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan selain hidup seperti malaikat di Itu sorga." pada waktu kebangkitan, bukan di sorga. Coba kau baca, di mana di sorga tidak ada kawin mawin? Pada Dengar. waktu kebangkitan. Oke. Pada waktu dia bangkit tidak ada kawin mawin, bukan di sorgamu, botol. Saya baca ulang. Dengar. Coba kau baca ulang. Baca, coba kau baca. Nggak usah kau mengulangi baca itu. Kau baca perikopnya aja sudah. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan, saudara, bukan Iya, tentang surga. Memangnya Bukan kau tentang bangkit surga. langsung masuk surga kau? Kau dihakimi dulu. Mau Ya menipu namanya orang lagi. dibangkitkan. Islam itu diam dulu, jangan dengar. Nih orang udah salah ayat lagi. Dengar. Itu perikop ayatnya tentang kebangkitan, bukan nanti kau pas masuk surga. Kau tahu, dalam tradisi Islam, dalam iman Islam, manusia dibangkitkan, nggak ada yang nyari laki, nyari bini waktu itu. Nggak ada yang kepikiran mau kawin. Karena pada waktu itu orang sibuk dengan dirinya, huru hara besar pada waktu di yaumil hisab. Mereka kaget bahwa mereka dibangkitkan, mereka ingat dosa-dosa mereka, mereka tahu keingkaran mereka. Bahkan mereka tidak peduli dengan keadaan mereka pada waktu itu. Ngapain kawin? Mereka kau pikir kawin otak orang pas dibangkitkan dari kematian? Psikopat? Nggak ada. Emangnya ada gitu orang baru-baru bangkit dari kematian pengen kawin? Nggak ada. Makanya sesat Ada kata orang Yesus, gitu. orang bangkit tuh. Jadi dalam kitab kau itu, dekku, Matius pasal 22 itu kau baca baik-baik perikopnya. Itu tentang kebangkitan. Yang kau baca Memangnya itu kau ini bangkit-bangkit? Matius Surga, 19:29 itu yang kau baca itu Matius 19:29, upah Iya. mengikut Yesus. Upah Barang mengikuti siapa yang Yesus. meninggalkan rumahnya, bapaknya, ibunya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, istrinya, anaknya, akan memperoleh kembali 100 kali lipat 100 dan kali akan lipat. memperoleh kehidupan yang kekal. Kutanya sama kau Eki, Mantap. kehidupan yang kekal itu di mana? Pasti sorga lah Bang. Nah, Itu kau dapat istri 100. Selesai. Saking tidak maunya orang Kristen Indonesia ini dapat istri 100, dihapus kata istri. Padahal di dalam teks originalnya ada tertulis gunaika. Di dalam versi KJV, King James Version, itu ada tertulis wife. Kalian hapus saking nggak maunya kau dapat istri itu botol. Iqbal, si tes dia kan mic-nya ketutup. Dia typing di bawah, buka mic katanya. Nggak bisa dia. Memang botol dia ini. Aduh ya Allah, tes.
Gitu Eki. Jadi di kitabmu itu kau baca perikopnya, judulnya aja pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan, bukan tentang hidup di surga. Bahkan Yesus mengatakan di situ, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Theos. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin, tapi keadaan orang waktu kebangkitan seperti malaikat di surga. Bukan berarti kau nanti seperti di surga tuh nggak kawin. Kalian pelintiri kitab kalian lama-lama ya. Emang Munafik jahat kalian ini, munafik. Kau kutanya Eki, kau sebagai laki-laki, apa yang paling nikmat semasa kau hidup di dunia ini? Apa? Apa aktivitas yang paling nikmat menurut kau semasa kau hidup? Melihara ayam, melihara ayam. Melihara ayam. Kau tampar kau bilang melihara ayam. Apa Eki? Ay, ini forum agak-agak botol kurasa ini kok semakin makin malam makin ngawur. Ini Kutanya. buka cakrawala berpikir biar sadar. Ya, kau kutanya, iya. Botol tampar. Sebentar. Makanya kau harus nyambung. Capek sudah kita ngajari kalian ini. Kan karena Anda itu Sebentar, kau kasih tahu dulu. itu memotong-motong. Sebentar Ki. Apa kenikmatan yang paling nikmat semasa kau hidup di dunia ini? Apa? Ya, apa dek yang paling kamu anggap nikmat di dunia apa dek? Nggak usah pun dijawab. Udahlah. Ya sudah. Kalau kau tahu kenikmatan paling enak di dunia ini adalah berhubungan intim dengan lawan jenis, maka Tuhan memberikan kenikmatan itu berlipat-lipat di sorga. Kau tolak, munafik kau ini. Sebab di surga mau bagaimana kita di surga? Nah, terus kau kutanya, apa aktivitasmu di sorga? Tahu nggak kau di sorga Kristen tuh ngapain? Nongkrong duduk melihat Tuhan begitu atau jadi pengantin? Lebih baik kau nongkrong di angkringan, makan nasi kucing situ, kau makan tempe bacem, pesan kopi sama teman-temanmu daripada masuk surga. Minta aja kau hidup abadi. Kekristenan itu bukan tubuh ke surga, Bos. Tapi Apa yang ke surga? Ya, apa yang ke surga saya tanya kau? Roh. Yakin? Roh. Yakin? Pada saat Yesus bangkit ke surga, dia menggunakan tubuh kemuliaan tidak? Oke. Sudah. Oke. Iya. Selesai. Elia sama Sudah. Henok, Elia sama Henok ke surga pakai daging atau roh doang? Macet, Eki. Tahu nih Ki, diajarin kok nggak paham. Iya, Elia, Eki, Henok, Elia, Yesus, mereka itu ke surga menggunakan tubuh daging. Makanya Yesus sebelum ke surga tuh dia bilang sama Thomas, ini aku bukan roh, aku bukan hantu. Bahkan dia sempat-sempatnya makan ikan goreng, Eki. Itu bukti kalau dia punya lambung. Lambung itu ditutupi sama daging, tubuh. Itu bukti kalau tuh Yesusmu itu ke surga pakai badan manusia, karena dia sempat makan ikan goreng sebelum ke surga. Pertanyaannya berak di mana dia? Ikan gorengnya kan dibawa sama dia gitu. Iya. Kau pikir Tuhanmu itu begitu bangkit langsung ke surga? Enggak, kelaparan di 3 hari 3 malam enggak makan, minta ikan goreng. Kau baca Lukas 24, 41, 43, dia muncul seperti hantu di tengah murid-muridnya itu. Sampai muridnya teriak, hantu katanya. Waduh. Masa hantu punya daging katanya? Dia bilang gitu. Iya. Masa hantu punya tulang gitu? Masa Itu hantu punya artinya- daging, punya tulang, Iya. kata dia. Baru dia nanya lagi, Bandel, Eki. adakah makanan padamu di sini? Dia bilangnya, adakah padamu di sini makanan? Lalu diberikan Artinya dia sepotong punya ikan teka. goreng. Iya, diberikan sepotong ikan goreng, lalu dia makan. Habis ikan goreng itu dimakannya. Masa Casper bisa makan ikan goreng? Eki, belajarlah Eki sama Tes kalian berdua ya. Kalian dikasih ilmu, kalian malah ngeyel. Kami ini manusia biasa, bisa emosi juga lama-lama. Kecuali kalian anak koci, nggak apa-apa lah, kami bersabar. Kalian udah dewasa gitu loh. Ngeyel, udahlah ngeyel, ditanya mutar-mutar, ditanya dari mana kalian tahu, nggak jelas jawabannya. Makanya kami juga punya emosi gitu loh. Paham diajarin. Iyalah, saya tidur dulu lah. Udah larut ini. Laki gitu tuh, kau pun kayak kau nggak pernah duduk di warung tua kawan kau. Rupanya kalau orang Sumatera kalau ngomong ku tampar kau, kan nggak ada ditampar beneran. Kau pun nggak pahamnya. Kau orang Batak tapi kayak gitu kau baper kau Orang Batak kan biasa gitu candanya. Tampar kau Ki, katanya. mudah-mudahan kau sadar Tonjok Ki ya. kau. Mudah-mudahan kau dapat hidayah Ki. Iya, mudah-mudahan. Kau pikir-pikir lah.
Yalah izin Berpikir lah. izin dulu Os. Kak Uni Ini sebelum mau modok nih ya. Ya. Sebelum tidur maksudnya. Gini Eki ya, kami ini di sini ini berbagi ilmu dan wawasan karena kami belajar. Yang kedua, kami ingin kalian itu beriman bukan iman buta. Setidaknya kalian nggak usah lah jadi Islam, tapi jadi Kristen. Tapi Kristennya kalian itu Kristen menurut Bible, bukan Kristen yang kalian buka kitab kalian pelintir. Kalian pelintir kitab kalian. Masa di situ Yesus mengatakan, Yesus berkata di situ, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci. Pada waktu kebangkitan kalian bilang pula langsung bangkit tiba-tiba di surga. Makanya percayalah kitab suci seperti yang tertulis. Jangan kau pelintir dekku. Nah, perkara nanti kau masuk Islam atau tidak, itu nanti akan kau sendiri yang pilih. Kalau kau sudah bisa membedakan mana ayam mana bebek, kalau kau sudah betul-betul mengerti bahasa Indonesia dan kau mengerti esensi manusia, esensi Tuhan dan esensi surga, kau sendiri yang akan pilih Islam nanti. Nggak perlu kami Islamisasi kau. Begitu. Mohon maaf ya kalau kami berdua agak keras Eki. Kami itu bukan berarti apa namanya ya kayak menghina dirimu, tapi udahlah kalian salah, ngeyel pula gitu loh. Kami tuh sebenarnya tuh pengen banget kalian tuh cepet-cepet paham gitu loh. Makanya kami agak begitu, bukan berarti kami itu kayak benci sama kau. Kami nggak kenal kau juga, ngapain kami benci? Kita kan baru kenal juga di sini. Santai aja Gitu Ki. ya, Dek. Oke lah Kak, Bang Os. Ya. Desak Ya, dulu siap. Bang Tes Iya. tuh biar dia pusing. Ya. Iya, Dek. Dia pusing kan? Dia udah pusing. Dek, turunin, Dek, Kak, turunin. alhamdulillah loh, Dek. Bentar, Dek, sebelum ini turunkan. Alhamdulillah kau pusing, Dek. Artinya kau sadar bahwa kau manusia, Dek. Betul. Ya, Enggak aku. insya Allah. Malaikat. Ya udahlah, Serah kau lah, turun Ki. ya. Tidurlah kau ya. Serah kau lah, Dek. Ya, Tidur lah ya, tidur. Dek. Ya. Sehat-sehat ya, Dek. Ya Kak. Os. Salam toleransi. Yo, ya Ki. Yo. Assalamualaikum. Ya, tes kau sibuk kali kau dari tadi buka mic. Apa deh kau buka mic ya? Buka Telepon ini. micmu. Makanya Udah, dah, sok-sokan dari aku bantuin tadi buka. kita buka mic aja kok nggak paham. Aduh, Tuh udah dibuka. baru buka. Dia Uni undang buka baru dia tahu kalau. Assalamualaikum Bang Os. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Freddy siap, masya Allah. Ya, Assalamualaikum. maaf Bang ya aku Beginilah. pakai efek karena lokasi masih di lokasi kerja Bang. Nggak apa-apa, Nggak nggak apa-apa, apa-apa. nggak apa-apa. Nah, ini ya kan. Apa santai. Jadi aku izin ya Bang Os, Uni untuk yang semua di sini buat saudara-saudaraku. Dari semalam sampai sekarang ini banyak yang DM aku tuh untuk dari agama sebelumnya. Jadi mohon aku bisa bicara sedikit ya Bang ya. Bisa boleh. Ya Uni. Silakan. Buat saudara-saudaraku yang sebelumnya yang dari seberang ya, memang dulu saya agama Kristen ya. Memang asli memang pengikut Kristus. Kalau pengikut Kristus itu bukan berarti harus Kristen ya. Pengikut Kristus itu bukan harus Kristen. Jadi buat saudara-saudaraku, memang kita sesama manusia, sesama agama dulu, tetapi pemikiran untuk mencari kebenaran itu hak kita masing-masing. Mau kita mualaf masuk ke Islam ataupun mau kemana aja, itu hak kita, tidak ada yang melarang. Betul. Jangankan dirimu, orang tua kita aja belum tentu bisa membawa kita ke surga. Yang bisa membawa kita ke surga itu adalah pemikiran, akal, dan ilmu. Masya Allah. Jadi untuk yang mendm, nggak usah kita beritahu di sini ya, yang untuk mendm untuk kembali untuk dulu itu jangan lagi. Ya, nggak usah. Kalau kita ingin berteman, ayo kita berteman. Hormati Kita saling keputusan Pak belajar. Freddy ya. Hormati, saling toleransi kita ya. Kita tidak ada saling menghina untuk agama ini. Cuma kita ingin belajar aja. Kalau mau ingin belajar, ayo. Ya, intinya begini aja. Pengikut Kristus, pengikut Yesus bukan harus Kristen. Karena Betul. Yesus tidak agama Kristen. Dulu tidak ada agama ya. Nggak kenal. Ya, Yesus dia tidak kenal hanya Kristen. menyembah. Iya,
Yesus itu hanya menyembah Allah, itu aja. Ya, buat teman-teman, mohon maaf satu-satu tadi nggak bisa terbalas. Ya, mohon maaf ya Bang ya, jangan Betul. disinggung-singgung lagi kalau di Betul. DM. Ini Yang memang sudah lah ya. Memang Bang, privat sudah saya buka memang. Tidak mungkin gara-gara itu lagi saya privatkan video-video saya kan. Oke, thank you Bang sama Unit sama Bang. Istiqomah Bang Freddy, kuat. Tetap kuat Bang Istiqomah Freddy ya. Itu kuat, ujian Bang. tetap, Ujian itu iya. memang begitu ujian Abang Bang. Istiqomah. Iya. Luar biasa. Subhanallah. Biasa itu Bang. Tetap kuat. Jadi begitu, saya minta buat teman-teman yang Kristen, hargailah keputusan orang lain. Pada akhirnya Pak Freddy menemukan kebenaran dengan jalan pikirannya sendiri. Yang perlu diketahui oleh teman-teman Kristen adalah bahwa kami di dalam Islam itu tidak boleh memaksa. Tidak ada. Islam nggak pernah kita maksa-maksa orang tuh, nggak boleh dilarang. Jadi biarkan dia menemukan kebenaran itu dengan jalan pikirannya sendiri. Dan di dalam Islam perlu teman-teman tahu, beriman itu haruslah berlandaskan akal logika yang waras, pikiran yang waras, pikiran yang sehat, hati yang sehat. Itu dalam Islam. Nggak dipaksa itu orang kalau tak berakal itu memeluk Islam, nggak dipaksa. Tidak dapat hisap dia. Orang kalau nggak ada akalnya, orang gila itu nggak ada urusan dia. Tapi kalau dia hidup, dia berakal, akalnya sehat, dia menemukan kebenaran di dalam Islam, Masya Allah. Kenapa Anda larang? Kenapa Anda terlalu takut gitu loh? Sudahlah, yang sudah-sudah. Kita kan fair, kita diskusi. Bang Freddy termute Bang Freddy termute, tidak kedengaran suaranya. Di DM tadi katanya saya itu tidak merasakan mukjizat atau kurangnya mukjizat. Katanya ya. Mengkosong itu. Yang saya akui, saya hidup sampai sekarang ini aja sudah mukjizat. Mukjizat itu bukan berarti dari Yesus ya, dari Sang Pencipta yang menciptakan manusia. Dari situlah kita bisa masih dikasih menghirup udara segar untuk pernapasan kita. Ya, itu bukan dari manusia tetapi dari Allah. Ya, betul. Itu itulah, mereka itu makanya- mengaku-ngaku saja, Bang Freddy, izin. Mereka itu cuma mengaku-ngaku saja, melakukan mukjizat, mengusir setan. Itu ngaku-ngaku aja. Yesus nggak kenal itu sama Kristen, nggak ada. Ada dalilnya itu, tertulis dalam kitab Abang. Itu tertulis dalam Matius 7 itu, Matius 7 15 sampai 23, hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, katanya, yang datang menyamar kepadamu seperti domba padahal ia adalah serigala yang buas. Dari buah pengajarannya lah kamu akan mengenalnya. Satu-satunya buah pengajaran nabi palsu itu dituliskan secara spesifik di ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apa itu kehendak Bapa? Kehendak Bapa tertulis dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-40. Inilah kehendak Bapakku, barang siapa yang melihat anak dan percaya kepadanya, percaya kepada Bapa, akan memperoleh hidup yang kekal. Apa itu hidup yang kekal? Hidup yang kekal tertulis dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kehendak Bapa itu mengenal Yesus sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Ratusan ayat di Bible itu mengatakan Yesus utusan. Banyak dikatakan Yesus anak manusia. Tidak ada satupun dalil, Yesus menyatakan dirinya Tuhan. Tak ada. Kalaupun ada, itu Anda pasti ditipu sama penerjemah itu. Karena di original teks tidak tertulis seperti itu. Seringkali dibawakan Yohanes 13:13. Didaskalos kaiho kurios. Berkali-kali dikatakan, beribu-ribu kali, kurios itu Tuhan. Tak mungkin Tuhan jadi Tuhan, tak mungkin Tuhan jadi Tuhan. Beda itu saudara, gak sama. Yang disama-samakan. Kan Yesus sudah bilang, apa kata Yesus? Ada nubuatannya Yesus pada hari terakhir, kata Yesus. Matius 7, 22-23. Pada hari terakhir akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, melakukan banyak mukjizat demi namamu. Itu yang tadi abang bahas ya, melakukan mukjizat. Abang kurang memahami mukjizat katanya. Maka apa kata Yesus? Apa kata Yesus di ayat 23? Sesungguhnya aku tidak mengenal kalian, enyahlah dari hadapanku kalian semua pembuat kejahatan. Satu-satunya umat beragama di dunia ini bang, satu-satunya umat beragama, satu-satunya ya,
ajaran di dunia ini yang menuhankan Yesus. Ingat ya, menuhankan Yesus, bernubuat dalam nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus, melakukan banyak mukjizat katanya dalam nama Yesus. Cuman Kristen, mana ada agama lain? Islam tak mungkin. Jadi kalau Anda katakan nabi palsu di situ adalah Islam, adalah Nabi Muhammad, tak logis itu. Tidak ada satupun ayat di dalam kitab Anda itu merujuk kepada Nabi Muhammad itu adalah nabi palsu, tak ada. Tapi satu-satunya tersangka utama daripada nabi palsu itu ada di kitab Anda. Siapa? Paulus, Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1. Salah satu nabi dari Antioquia, siapa namanya? Saulus, bukan Nabi Muhammad. Mereka mengatakan Paulus rasul, Paulus rasul, rasul. Dari mana Anda kenal rasul? Kristen tak kenal rasul, tak tahu rasul. Apostolos kalian tahu. Ada istilah rasul itu dalam kekristenan. Itu istilah kami orang Islam, kalian curi lagi. Sudah nama Tuhan kami kalian curi. Istilah-istilah lain kalian curi lagi. Rasul, rasul kata kalian. Nggak ada rasul. Itu botol. Rasul itu, ya, makna rasul itu, Bang, di dalam Islam, karena kami yang punya istilah rasul, rasul itu pastilah nabi. Jadi yang namanya rasul pasti nabi. Nabi belum tentu rasul. Nah, ini Paulus mengaku rasul tapi dia bukan nabi. Ibarat kata orang mengaku S1 sarjana tapi tak sekolah SMA, itu bagaimana? Orang kalau mau ngaku sarjana minimal dia lulus SMA dulu. Kalau dia mau jadi rasul, dia nabi dulu, dia penuhi syaratnya jadi nabi, baru dia jadi rasul. Ini lucu ini. Nah, orang Kristen tepuk tangan itu, hore, katanya hore, Paulus rasul, Paulus bukan nabi. Jadi Paulus bukanlah nabi palsu. Padahal satu-satunya yang memerintahkan Anda untuk menyembah kepada Yesus itu Paulus. Yang melantik Yesus itu jadi Tuhan itu Paulus. Roma 14 ayat 9, sebab Kristus telah mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Andai kata Yesus tak mati dan tak bangkit, dalam doktrin kalian tak akan pernah Kristen punya Tuhan. Apalagi Maria keguguran. Itu saudara. Jadi sadarlah, kita setiap hari seperti ini bukan tanpa tujuan, kawan-kawan. Pasti punya tujuan. Gak mungkin kita nggak ada tujuan. Itu tertulis dalam kitab musolnya. Kamu bantah bagaimana? Yesus itu punya Tuhan, bukan dia Tuhan. Markus 12:29 kan sudah dikatakan, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalau sudah dikatakan Tuhan itu Esa, berarti tunggal, ehad, satu-satunya, bukan satu kesatuan. Pertanyaannya, kalau Yesus yang kalian tuhankan mengatakan Tuhan itu Esa, kau dapat dari mana konsep Tritunggal itu? Tiga pribadi satu hakikat. Itu tidak berkesesuaian dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus bilang Tuhan Esa, kau bilang Tuhan tiga. Udah gila kau ini. Apa kata Yesus? Matius pasal 4 ayat 10. Pada saat Yesus dicobai di padang gurun, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Itu kata Yesus. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Kalaulah Yesus itu Allah, pastilah dia memerintahkan setan atau iblis pada saat itu untuk menyembah kepada dirinya, untuk berbakti kepada dirinya. Tetapi Yesus ini bukan Allah. Gak ada Allah-Allahnya, dia itu manusia, dia itu. Yesus itu manusia biasa yang diutus oleh Tuhan, membawa ajaran Tuhan, diutus untuk Bani Israel, bukan untuk orang Asia, bukan apalagi orang Indonesia. Dari mana Anda ini? Anda dari mana? Anda bukan Bani Israel, Anda Bani Kulub. Kalian itu tak pernah mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Umur 8 hari Yesus disunat, kau tak disunat. Ada orang Kristen disunat. Galatia pasal 5 ayat 6, apa katanya? Sebab bersunat atau tidak itu tidaklah penting, katanya. Yang penting adalah sunat hati. Loh, bagaimana ceritanya sunat hati itu bagaimana? Sedangkan di dalam Kejadian 17 ayat 14 itu tertulis, setiap laki-laki itu haruslah disunat atau dikerat kulit hatannya. Barang siapa yang tidak disunat atau dikerat, paham kan? Dikerat kulit hatannya itu kulupnya itu dipotong. Ia harus dilenyapkan dari orang sebangsanya karena ia telah mengingkari perjanjianku. Itu perintah Tuhan, sunat itu. Bayangkan, perintah Tuhan kalian bantah. Kalian nggak terima. Apa alibi kalian? Itu kan hanya untuk keturunan Abraham. Itu kan tradisi Yahudi. Di mana dituliskan di situ? Di mana?
kau baptis saya besok jika sunat itu dikatakan tradisi Yahudi. Baptis. Carikan saya satu dalil. Tak ada itu. Hanya untuk orang. Sorry Uni, agak kesal saya nih. Nggak apa-apa, itu nggak, kadang-kadang teman-teman kita Kristen ya, kayak siapa Baik. namanya tes ini tuh kadang gini tes Udahlah, bentar Dek. tes, gini loh tes, kalau berbicara itu dengan pengetahuan tes, dengan pengetahuan. Kalau kau tidak punya pengetahuan dek, mending kau belajar sama Bang Iqbal ini gitu loh. Dia baca Bible, kau baca apa? Dari tadi ada satu ayat kau baca. Ada, nggak paham apa-apa kau sama kitabmu itu. Kita Tahu. pelajari. Yang kau kitab tahu itu cuma dari 72 Kejadian. bidadari aja. Itu yang kau tahu. Itu pun kau nggak tahu ayatnya. Saya yakin dua Tahu. ayat di kepalamu itu cuma dua. Yang pertama pada mulanya adalah firman. Yang kedua pada mulanya adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Itu aja yang kau tahu, saya jamin. Pada mulanya aja terus. Setiap hari pada mulanya kapan selesai? Oke Bang Iqbal, saya mau turun. Kita dulu tes kau sapa dulu si Fani dulu. Kenapa bentar, kau bentar. mulai terguncang? Fani Kenapa kau mau 01. turun? Terguncang. Kau mau bicara sama saya? Iya, ini Bang Iqbal, saya mau bicara terakhir ini. Tapi jangan dipotong ya. Enggak saya potong. Apa? Mau merepot? Repot lah, puas-puas, panggil pasukanmu repot. Belajar, saya sarankan kan kalian belajar. Seringkali saya sampaikan teman-teman ketika saya berdiskusi, bahkan di tengah-tengah senior-senior saya dalam dunia apologet seperti Unirifa, orang beragama dan bertuhan itu cuma satu tujuannya. Ini catat ini ya. Orang beragama dan bertuhan itu cuma satu tujuannya. Apa yang dia cari? Keselamatan. Mustahil itu orang beragama bertuhan itu yang dia cari bukan keselamatan, itu mustahil. Pasti keselamatan. Kalaulah ajaran Kristen ini ajaran yang benar, ya, ajaran Kristen ini ajaran benar, Yesus itu benar Tuhan, tak mungkin kami menolak, tak mungkin. Tapi di dunia ini bro, ada yang namanya ada aksi, pasti ada reaksi. Ketika kalian semua beraksi mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, otak kita ini otomatis bereaksi menolak itu. Manusia tak mungkin Tuhan. Lukas 1:31, Gabriel itu turun memberitakan kepada Maria bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan diberi nama Yesus. Seorang anak laki-laki yang lahir ini manusia. Masih kalian itu ngeles, kalian mengatakan yang lahir ini dua natur. Dia punya natur keilahian, punya natur kemanusiaan. Dalam 2 Yohanes 1 ayat 7 jelas, sebab penyesat telah pergi ke seluruh dunia. Penyesat dan antikristus adalah mereka yang tidak percaya, adalah mereka yang tidak mengakui bahwa kedatangan Yesus Kristus itu sebagai seorang manusia, sebagai anak manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Sekarang saya tanya Anda tes satu pertanyaan sebelum kau turun. Yesus datang ke muka bumi ini sebagai apa? A. Sebagai manusia. B. Sebagai Tuhan. Jawab. Saya mau bicara, abang udah potong dari tadi. Sedikit aja. Sebelum kau bertanya kepada saya selesaikan dulu narasi saya. Saya selesaikan narasi saya, teman-teman. Ya. Saya bertanya sama kau. Yesus datang ke dunia ini sebagai apa? A. Sebagai manusia. B. Sebagai Tuhan. Jawab. Jawab. Pertanyaan yang salah. Tuh, mana ada pertanyaan salah? Otakmu yang bermasalah mungkin perlu kau periksa. Pertanyaannya sederhana. Yesus datang ke dunia ini, dia dilahirkan Maria itu, dia datang sebagai apa? Sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Itu kau jawab. Sederhana pertanyaan saya. Jawab jujur. Jujur Nah, itu kok besok aja, tes. saya jawab ya. Cuma saya mau bicara gini. Jawab, saya minta Anda menjawab. Saya harus tegas kali ini. Jawab yang saya minta Anda menjawab. A. Sebagai manusia. B. Sebagai Tuhan. Saya kasih Anda keringanan. C. Sebagai Tuhan dan manusia. Jawab. Jawab. Tawa dia. Berat saudara.
Sampai kiamat kau nggak bisa jawab. Karena kalau kau jawab pertanyaan saya, 1.000.000% kami buktikan di sini kalau kalian itu semua antikristus. Itu sama seperti kayak gini bang. Aku nanya ke Bang Iqbal, ada dua makanan ini. Ada Nggak bisa tai dianalogikan ke situ, tai saudara. Kita mau berbicara yang esensi mana? Tuhan ini. Jangan dianalogikan kepada makanan. Kita berbicara Tuhan ini. Kita berbicara imanmu. Apa yang kau imani ini? Ini berkaitan dengan keselamatanmu. Ini berkaitan dengan keselamatanmu, keselamatan keluargamu. Maka gunakan akalmu. Ya, itu yang Yesus saya ini jawab. datang sebagai manusia apa sebagai Tuhan? Jawab dulu pertanyaan saya. Yesus itu kan- datang sebagai apa? Ini jawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya jelas ya. Yesus datang sebagai apa? A. Sebagai manusia. B. Sebagai Tuhan. C. Saya tambahkan Anda ini, saya kasih keringanan. Sebagai Tuhan dan manusia. Jawab. Jujur, jawab. Dalam iman kami, Yesus itu adalah Tuhan. Dan otomatis Antikristus kau. Kau antikristus. Tadi ayatnya kau udah tahu kan? Barang siapa yang tidak percaya bahwa dia datang sebagai manusia itu antikristus. Nah, tadi Iqbal nanya, kamu percaya Yesus sebagai apa? Kamu menjawab sebagai Tuhan. Padahal itulah yang saya tidak belum jawab, mengakui kan udah dia potong kayak gitulah. Lah, kamu jawab tadi sebagai Tuhan. Itu kan antikristus. Karena yang bukan Kristus kau antikristus itu itu. umat Islam. Umat Islam tidak pernah mengakui dia kecuali dia manusia. Kasih Maka kasihlah satu. gini loh satu dek, juga ya udah saya ya udah, jawab. terakhir lah, silakan ngomonglah dulu, tapi jelas ya substansi kita apa, silakan. Oke. Ini Emak minta izin ngomong malah kabur, dia ngopi, nggak jelas si tes ini. Halo, Aduh, Tes. tadi dia Halo. tes, iya. ya masuk kan. Hmm, Nah, gini. hmm. Kau tuh bersyukur dari Kau tadi, nih. bersyukur kau. Waalaikumsalam Greg. Waalaikumsalam Bersyukur, warahmatullahi bersyukur kau itu dari tadi tes diskusi sama Uniripa, bersyukur. Kalau kau diskusi sama saya, sama Bang Ardiansah, saya jamin kau 15 menit lompat sendiri kau itu. Saya garansi. Ya ini ada Kak Fani nih, halo Kak Fani 01, tes diam dulu aja ya. Waduh, Kak saya Fani jawab ini dulu muslim atau lah. Ya kau dari tadi suruh ngomong, kau nggak ngomong, kau malah Saya mau ngomong. menjawab. Saya ngomong, cuman udah dipotong. Saya mau jawab Ini yang terakhir tadi. nih. Nggak ada kau Pertanyaan ngomong dari tadi. Bentar Kak Fani, Terakhir bentar Kak nih. Fani. Bentar Bentar, si Kak Teti Fani ya. ngomong. Dia mau turun Ngomong, sudah tapi jangan dia nih. ngopi. Siap, Ngomong siap. jangan ngopi, jangan keluar dari device-nya. Oh gini, tadi kan Bang Iqbal sampaikan kalau di dalam Islam itu harus ada kewarasan berpikir ya. Ya jelas, kami diperintahkan. Apakah kau tidak berpikir? Apakah kau tidak berpikir? Kata Allah. Apakah kau tidak berpikir? Iya, saya jawab Peringatkan dulu kami lah, tuh. bos. Kenapa kau ketawakan? Apa yang lucu? Kamu kan nanya sama Iqbal barusan. Makanya kalau seandainya kamu menjawab itu yang jelas, clear gitu loh. Kamu aja ngomong Iya. nggak jelas. Nah ini kan saya mau jawab Apa? nih. Tadi Ya kan apa? Bang Kamu Iqbal mau bilang, jawab pertanyaan di apa? dalam Pertanyaan keislaman apa yang kan mau harus, jawab? harus berpikir kewarasan. Syukran. Berpikir Syukran, Bang logika Pasha. yang benar nih. Nah, makanya pertanyaan saya tadi itu merujuk ke situ 70 bidadari itu. Apa? Karena saya nggak masuk di otak Apa kepala saya. masa gini loh? Kalau karena kau gini, kenapa nggak masuk di kenapa otakmu wanita nggak 72 dikasih bidadari? 72 pangeran kembali gitu loh. Oke, saya jawab terakhir, saya jawab ini ya. Saya jawab dengan menghargai kau sebagai manusia. Nah, Keadilan dalam Islam itu bukan setara. Laki-laki bukan perempuan, perempuan bukan laki-laki. Tidak ada istilahnya kalau aku punya anak kembar, anakku laki-laki, perempuan dia kembar, kadonya sama aku kasih. Nggak ada ceritanya begitu. Ya, pahami dulu, keadilan dalam Islam itu sesuai porsinya. Porsi laki-laki itu naturalnya bisa menikah lebih dari satu. Tapi tidak ada porsi perempuan itu punya suami lebih dari satu. Dari agama Bani Israel, dari Musa, Abraham, tidak ada ceritanya perempuan di poliandri. Dalam kitabmu sendiri, Tuhanmu sendiri itu membenarkan bahwa laki-laki itu bisa menikahi bahkan 1000 perempuan. Contohnya Solomon, nenek moyang Tuhanmu, gundiknya 700, istrinya 300. 700 itu Artinya gundiknya apa? Nah, Tuhanmu sendiri menciptakan laki-laki yang bahkan mampu menikahi 1000 perempuan. Dan Tuhanmu tidak marah dengan itu kok. oke lah di Ya. mata. Oke.
Kalau 70 bidadari tadi Sebentar dulu. disampaikan bahwa Bentar dulu. itu Saya paling nggak suka orang sudah lah ngeyel minta bicara pula nggak brul pula. Dinasehatin nggak ngerti. Kita Oke, bicara lanjut. logika. Secara logika saja kau sudah salah. Sejak kapan ada logika perempuan itu setara dengan laki-laki secara semuanya, secara natural? Siapa yang bilang itu bahwa laki-laki dan perempuan secara natural sama? Oke, saya ikuti Ada secara logika. Ibu, Saya tanya, Ibu kenapa ya. kalian kalau seandainya kalian bertanya kepada kami seolah-olah wajib jawab. Kalau kami bertanya kepada kalian kabur untuk menjawabnya. Kan kamu yang membawa standarisasi itu tadi bahwa keadilan menurut kau adalah laki-laki dan perempuan itu sama. Jadi Oke, misalnya berarti aku punya anak laki. Astagfirullahaladzim. Udahlah Tes ya. Ini si Fanny ini mau ngomong, bukan kau aja yang mau didengarkan dari tadi. Lanjut. Cuman melulu tentang laki-laki dan perempuan yang menurut kau sama. Ini yang ku bilang kau nggak normal otakmu. Bagaimana mungkin kau membiarkan mamamu dipakai laki-laki banyak? Otakmu nggak normal kau, nggak beres kau ya. Ke Fanny saja deh. Fanny di sini kamu boleh menjawab, boleh bertanya. Kamu muslim non muslim? Saya orang Kristen. Oke, Fanny, Kristen, kamu mau Kristen, menanggapi Kristen. statement yang mana? Mau menanggapi statement yang mana? Sebelum saya mau menanggapi statement yang tadi, saya mau bertanya, itu Oten apa sih? Orang Oten Kristen. itu ada dua, orang Kristen dan oknum Kristen. Tergantung Anda nanti mau jadi oknum atau menjadi orang Kristen, di sini silakan. Artinya orang gitu. Kristen. Itu menurut pandangan saudara ya. Karena kan saya Bukan, orang Indonesia. ini singkatan. Saya orang Bentar. Indonesia beragama Kristen, jadi bukan Oten maksud saya. Oten itu singkatan, itu tidak penghinaan. Namanya singkatan. Anda tahu KBBI? KBBI itu bukan penghinaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, disingkat KBBI. Oten ini kan judulnya nggak mungkin panjang ditulis orang Kristen panjang kak. Kita singkat jadi Oten. Itu bukan penghujatan, ini singkatan ini, nggak ada masalah ini. Silakan. Oh enggak apa-apa sih, itu kan pandangan saudara. Yang penting Ya saya udah, udah nggak usah tahu dibahas. bahwa Lanjut, menurut ya. pandangan saudara bahwa Oten itu orang Kristen, tapi saya orang Indonesia beragama Kristen. Nah, kedua tadi saya mau nanggapi tentang yang ditanya sama Bapak siapa tadi? Bapak si Tes. Iya, Bapak ini yang di atas tadi itu. Oh, Bahwa Iqbal. Tuhan datang sebagai manusia atau sebagai Tuhan. Iya, saya jawab ya menurut saya, menurut dari firman saya. Ingat nggak pertanyaan saya tadi? Ingat nggak pertanyaan saya? Ya, ini pertanyaan saya ulang ya sekali ya. Iya. Pertanyaan saya, Yesus Kristus datang ke dunia ini sebagai apa? A. Sebagai manusia, B. Sebagai Tuhan. Jawab. Atau Saya jawab, C. ya. Sebagai Ya. Tuhan dan manusia. Jawab. Yesus itu Allah sendiri datang sebagai manusia karena dia menjelma menjadi manusia karena dia mau menebus dosa manusia. Dia Allah sendiri, itu roh kan, roh Allah kan, Allah roh adanya. Iya, ya udah kalau gitu dia manusia ya kak. Ya, jadi dia datang menjelma menjadi manusia karena mau Ya udah, menyelamatkan kalau gitu dia manusia. Jadi Iya, kalau gitu dia datang manusia sebagai ya. manusia. Iya, kalau Kenapa gitu dia manusia datang ya sebagai kak. manusia? Enggak, kita nggak Karena nanya dia kak, mau kita nggak nanya tunjukkan kenapa. jalan sama manusia. Enggak, kita nggak nanya kak, kita nggak nanya kenapa. Iya. Yang penting dia manusia ya kak. Udah ya, dia manusia Dia ya. datang sebagai manusia, tapi dia Iya, Allah dia sendiri manusia yang ya. menjelma jadi Ya manusia. Ella nih yang bener yang mana nih? Iya. Allah atau manusia nih? Nggak jelas Dia kakak Allah. ini. Allah tapi Ya udah, kalau gitu datang kakak sebagai berbohong. manusia karena dia mau menebus Duh. manusia, bukan Kan kita menebus nggak binatang. nanya. Kak, Antikristus. kita lagi nggak nanya. Aduh, parah nih kakak nih. Kita nggak Antikristus bukan Ya, ini. saya nanya. kan cuma kasih keterangan. Iya, tapi kita Bahwa nggak nanya kenapa dia- sih? Kakak ini aneh deh. Kak, kita tuh cuman diskusi di wilayah. Dalam ayat yang dibawa sama Iqbal tadi, barang siapa yang tidak percaya dia datang sebagai manusia itu antikristus. Anda cuma jawab aja, dia datang sebagai apa? Anda sudah jawab sebagai manusia. Ya udah dia manusia. Ya udah ya. Udah ya kak, Yesus manusia bukan Tuhan teman-teman. Clear kata ibu ini. Apalagi yang mau didiskusikan kak? Silakan. Dia manusia kata kakak Fanny. Benar ya kak? Kakak percaya kan dia manusia? Ya udahlah, ngapain repot-repot? Tapi kalian udahlah bilang dia manusia, bilang pula dia Tuhan. Nggak jelas kalian ini. Yang konsisten lah kalau menjawab itu. Kakak Fanny buka lagi mic-nya. Kakak, kami tidak pernah meminta kakak menjawab kenapa dia turun jadi manusia dan apa tujuannya. Kami nggak butuh jawaban itu ya kak. Kami cuma pengen kalian konfirmasi kalian tuh antikristus atau tidak. Kalau kalian antikristus, nah, silakan dibuka, buka mic-nya tuh. Iya, ini sih udah Iskariot dulu.
Ya, Yudas Muslim atau non Muslim? Kristen ini. Bimbingan saya sempat mualaf murtad lagi. Domba. Jadi gini Kak Fani, orang Kristen yang di bawah dimanapun kalian kalau naik, apa yang kami minta itu yang jelasin. Jangan kami nggak nanya ngapain dia turun ke dunia, kalian jelasin. Ngapain kami? Sebab dia turun menebus manusia, dia bukan nebus. Lah, kami nggak nanya ya. Kami nggak butuh jawaban itu, gitu ya. Kak Fani dibuka mic-nya Kak Fani. Kak Fani ditonton 4.000 orang loh Kak Fani. Jangan malu-maluin gereja Kakak. Buka Buka Bu mic-nya Fani. Kak. Saya undang. Bu, jangan ngomong sendiri, Bu. Sebentar ya. Jangan, Buat teman-teman yang ada di bawah, 4.200 mata memandang, saya minta tolong sama teman-teman ya. Masya Allah, luar biasa teman-teman. 4.300 malah, Masya Allah luar biasa. Teman-teman, saya minta bantu buat tap-tap layar. Bantu Follow untuk aku juga. tap-tap layar. Di share-share, di posting ulang teman-teman. Yang paling utama saya minta tolong teman-teman follow akun saya Kata Bible 03, karena insya Allah ini akun yang rutin kita pakai live sama Uniriva. Saya minta tolong juga di follow akun Uniriva. Akun Uniriva banyak banget yang kena tombak. Dan follow akun saudara saya yang ada di bawah saya ini. Satu langkah di bawah saya, bukan 2 langkah, tuh Bu Fani ya. Ini Gregorius, ini saudara saya. Dia seorang host juga, seorang apologet juga. Jadi di follow teman-teman. Akunnya juga habis banyak. Jadi kita ini seperti ini teman-teman, semua itu punya konsekuensi. Dan teman-teman mungkin tahu kita setiap hari di report habis akun kita teman-teman. Jadi makasih yang sudah selalu support, yang mau bantu tap layar, yang udah mau nge-share, dan yang udah mau follow. Masya Allah, kalian luar biasa. Bu Fani, saya sudah undang. Oke, mungkin Bu Fani masih merenung kali ya, atau masih berkhotbah. Oke, Pit, gimana Pit? Buka mic-mu. Gaskan teman-teman, tap-tap layarnya sampai 1M. Saya nggak merenung bang, cuman kalau kasih kesempatan ya saya bicara, kalau enggak ya tentunya saya diam, kan saya harus ikut host. Saya dari tadi Ya, panggil Bu Bu. Fani. Hormati ya, ada Iya. di atas. Ibu Fani, saya ingatkan Iya. cara diskusi di sini ya Bu. Iya. Bu, kita kan diskusi Bu. Kita Iya. kasih Ibu kesempatan bicara, tapi kami bicara itu sesuai dengan porsi contoh. Kalau kami tanya Iya. apa, Ibu jawabnya itu. Kami nggak butuh penjelasan sebab dia datang. syukron. Kami kan nggak nanya. Syukron, Yang kami tanya Masya itu Allah. misalkannya Syukron, Bang Colin. Ya, terima Masya kasih buat teman-teman semua ya. Kami nanyanya gini Bu. Ibu itu percaya Yesus itu datang ke dunia sebagai apa? Ya tadi saya sudah jawab kan. Sebagai manusia kan? Dan Ya udah. tidak mungkin kan kalau saya menjawab pertanyaan situ, kan itu versinya saudara. Kalau saya menjawab kan berarti ada versinya saya gitu menurut Iya, pengakuan kan juga. pertanyaannya cuman gini Bu. Pertanyaannya adalah Yesus datang ke dunia sebagai apa Bu? Iya, saya udah jawab tadi bahwa dia Iya, memang manusia. Allah datang ke Ah? dunia menjadi manusia Bu, 100%. sebentar Bu. Nah, dia Saya mau tanya menyelamatkan sekali lagi nih. kita manusia. Yesus itu datang ke Yang dunia selalu sebagai apa Bu? bertanya. Ibu cantik. Yesus di dunia ini datang sebagai apa? Datang tadi saya udah jawab kan, Sebagai sebagai apa? manusia. Ya sudah. Berarti Tapi Yesus dia Tuhan. tidak. Cuman Loh, berarti selama Ibu nih dia di kon- dunia Ibu menjadi kok nggak manusia. konsisten Bu? Cuman selama- Kalau Ibu bilang Selama dia di Bu. dunia dia menjadi manusia, tapi setelah dia bangkit naik ke sorga, dia Marah, kembali marah. ke ilahiannya, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Roh yang masuk ke dalam rahim daripada Maryam. udah. Jadi kita tidak Bu, punya saya mau tiga tanya sama roh, Ibu. tidak punya. Bu, Ibu roh tuh Allah menjelaskan tidak apa yang nggak kami melahirkan dan tanya loh Bu. dilahirkan. Bu, kami lagi nggak nanyain itu. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Ya kalau pertanyaannya cuma kami dari nggak pihak nanya situ, itu. kan nggak ada terangkan, nggak masuk Iya, akal. karena kami nggak butuh Itu cuma jawaban Ibu yang kemana-mana. menjerumuskan orang, bukan Bukan mencari jerumusin, ini kebenaran. bukan gereja. Kalau mau Bu, kita mencari kan lagi- kebenaran berarti harus kedua belah pihak harus ada tanya jawab, itu ada endingnya. Tapi kalau cuma di situ yang bertanya versinya situ, nah saya nggak bisa menjawab, ya tentunya dari kita tetap aja nggak akan dapat perkembangan yang indah. Maaf ya, maaf sekali lagi maaf. Ya Allah, ya Rob. Ibu tahu nggak Bu, kenapa pada akhirnya
Kenapa pada akhirnya kami itu terkadang ya Bu ya lebih baik ngomong sama ChatGPT sama daripada sama orang Kristen. Kalau saya tanya sama ChatGPT ya Bu ya, apakah Yesus dikatakan Tuhan atau tidak? Dia akan jawab Bu, iya atau tidak. Ibu normal manusia menjawab begini, saya percaya dia datang sebagai manusia, tapi dia adalah Tuhan. Ini kontradiksi Bu. Kalau Yesus ada Ibu anggap kontradiksi, Dek. Maaf. arti kontradiksi Ibu tahu nggak? Nggak ada, karena dia makanya arti saya kontradiksi terangkan, tahu karena nggak? dia Allah yang menjadi Bu, yang saya manusia. tanya Cuma selama hidup di dunia dia jadi manusia. Bu, dengar nggak saya ngomong Bu? Dengar saya ngomong Bu? Yuk. Udah kayak pacu lajur nih gue nih. Ibu ngomong kayak gini dengar Bu, suara ibu kayak gini Bu. Ya Ibu dengar nggak kita ngomong? Bu, jangan menjelaskan apa yang tidak diinginkan orang Bu. Kita lagi nggak butuh penjelasan kenapa dia turun jadi manusia lah. Inilah yang kita tanya itu. Kasih, Bang Godok. Ketika Ibu percaya dia sebagai manusia, Ibu menempatkan dia sebagai manusia atau sebagai apa? Ibu bilang dia adalah Tuhan. Ibu percaya dia manusia. Itu namanya kontradiksi. Bukan. Kontradiksi Selama itu. di dunia saya meyakini dia menjadi manusia. Tapi sejak Ya dia udah, bangkit kalau dia gitu. kembali kepada Ya udah. kepada keilahiannya. Allah Ya yang udah. menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Bu, Yesus sejak kapan jadi ilahi Bu? Dari sejak semula. Coba Ini tunjukkan pada bahwa mulanya dia pernah adalah jadi firman. ilahi ya. Dia kan firman. Tunjukkan, Dia roh tunjukkan Allah. firman. Masuk ke dalam rahim. Oke. Ke dalam rahim Iya Bu, Maria. saya tanya Bu. Sebutkan kalau firman ada pernah bernama Yesus Bu dalam Bible Bu, mana Bu? Tadi Bapak udah bilang bahwa berilah dia nama Yesus atau Immanuel, Tuhan beserta kita. Itu bukan Tadi firman Bu, Bapak itu udah Woi, orang, mana ada Bu. saya bawakan dalil itu? Nggak ada yang bawa Immanuel. Nggak ada yang bawa Immanuel. Tadi Bapak ada Salah si ya boy. Iya. Aduh ya Allah. Mbak. Ada yang bawa itu Bu. Saya tidak membawa itu. Itu pun tak nyambung. Sekarang saya tanya ibu ya. Saya uji kalau ibu mengutip ayat itu sedikit Silakan Uni. Iqbal deh. Ini kita uji ya, kita uji. Bu Fani mau nggak saya uji sedikit saja? Ibu boleh bertanya apapun tentang Islam. Seorang tidak- perempuan darah itu, dengarkan saya. Seorang perempuan darah itu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan dinamakan Immanuel. Pertanyaan saya, siapa anak laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan darah ini? Yesus. Namanya Immanuel kok jadi Yesus? Saya ulangi sekali lagi Bu, saya ulangi sekali lagi. Seorang perempuan darah itu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan dinamakan Immanuel. Pertanyaan saya, ia akan dinamakan Immanuel. Siapakah anak laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan darah itu? Aduh, berat saudara. Lapas. Karadin, buka mic buka Karadin. Shalom, selamat malam. Apa? Ini ada didikku nih, ini anak didikku tapi nggak pintar-pintar. Siapa tahu Uni Apa mau ambil alih. masalahnya? Hah? Ya, apa masalahnya, Dek? Silakan konsul lah. Obatnya mungkin kurang ini. Diagnosanya kemarin mungkin salah itu mungkin. Atau dosis kurang mungkin. Siapa namanya Radin? Karadin, panggil saja Karadin. Karadin. Nah, Soalnya namanya Karadin. terlarang ini. Namanya ini terlarang kalau saya sebutkan di depan apologet Islam. Tapi mungkin Uni ketinggalan Apa? berita lah. Udah nanti aja. Apa namanya? Lanjut. Panggil Karadin. Ya, Karadin. Apa yang mau disampaikan Karadin? Mau tanggapi sedikit boleh? Yang Menanggapi yang tadi mana? ya Bang Kata menyampaikan bahwa Yesus menyatakan bahwa manusia hanya boleh menyembah kepada Allah saja. Itu ketika Yesus dicobai di padang gurun. Nah, masalahnya di Matius 28 ayat 17. Ya, Matius 28 ayat 17 ketika murid-murid Yesus melihat Yesus, mereka menyembah Yesus. Dan Apa beberapa katanya? orang ragu-ragu. Aduh. Tunggu sebentar. Kamu tahu nggak proskuneo dengan sajdah atau sujud menghormati? Kamu tahu itu?
Pernah belajar itu nggak? Proskuneo dan satu lagi itu ya. Jadi kalau dalam Ya uni kaidah aja lah biar bahasa lebih Ibrani- halus. Lanjut nih, biar uni aja. Ya. Saya serahkan. Jadi Ini dosen pembimbingmu yang baru nih, Karadin, dengar ya. Jangan aku, nanti kau kejang-kejang lagi, kabur lagi kau. Ini aja. Ya, jadi dalam kaidah bahasa Yunani itu penyembah bukan penyembahan ya. Sujud itu ada dua tuh. Satu sujud menyembah mengabdi, yang satu lagi itu sujud menghormati. Dalam bahasa Ibraninya sajdah atau dalam bahasa Arabnya sujud sajada. Nah, berbeda dengan abada. Ya, itu beda. Avodah itu sama seperti abada, mengabdikan diri kepada ilah satu-satunya, penyembah. Nah, kalau sajada atau saca itu artinya sujud, seperti yang dilakukan Abraham kepada Bani Het dan seperti yang dilakukan oleh Yakub. Nah, itu artinya menghormati, sama seperti malaikat dalam Al-Quran kepada Nabi Adam alaihissalam. Mereka tidak menuhankan, tetapi lebih memuliakan dengan cara bersujud, sujud penghormatan. Nah, bisa kamu menunjukkan kepada saya bahwa sujud atau apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus itu adalah berupa pengabdian kepada Theos, bukan kepada Kurios sebagai sayyid atau sebagai guru? Karena memang tradisi seperti itu sudah dilakukan oleh Abraham, Yakub, Musa. Sacah namanya, bukan menyembah. Oke. Dalam teks itu Matius 28 ayat 17 itu dikatakan mereka menyembah dia, tetapi ada beberapa orang yang ragu-ragu. Nah, kalau misalnya sujud yang mereka lakukan itu bukan penyembahan kepada Tuhan, kenapa harus ada beberapa orang yang ragu-ragu? Nah, keraguan-raguan itu menunjukkan bahwa penyembahan sebentar, itu penyembahan ini asumsi banget nih. Kamu itu seolah-olah mengerti perasaan orang lain yang lagi ragu loh. Orang itu aja ragu-ragu dan kamu seolah sok tahu. Kamu tahu nggak? Wajar orang ragu-ragu untuk menghormati Yesus. Dia kan masih dipertanyakan kemesiasannya. Ada yang meludahi, ada yang menombaknya. Gimana sih kamu? Kamu tuh Loh, itu menyimpulkan sesuatu. Gini ya, Dek, dengar ya. Kalau di sini ini kita pakai dalil, bukan pakai asumsi liar. Kamu menjuantahkan keraguan orang lain seolah kamu tahu kenapa orang itu ragu. Karena dia Tuhan. Sejak kapan ada orang Yahudi yang menunggu Tuhan jadi manusia? Coba kamu tunjukkan dalilnya bahwa ada atau sejarahnya orang Yahudi itu menunggu Tuhan yang jadi manusia. Mereka itu menunggu Mesias yang adalah anak manusia sampai keturunannya kepada Daud. Itulah kenapa kitab Matius dan Lukas menuliskan silsilah sampai ke Daud, supaya membenarkan bahwa dia adalah Mesias. Karena ciri-ciri Mesias itu adalah keturunan dari Daud. Karena itu nubuatannya begitu. Nah, sementara kalian mengimani bahwa dia adalah manusia plus Tuhan. Sejak kapan orang Yahudi nunggu Tuhan jadi manusia, Dek? Ya, jadi kalau ada sujud penghormatan itu belum tentu menuhankan. Karena apa? Kamu lihat Bani Het disujuti oleh Abraham, bukan dia menuhankan Bani Het. Nah, ini kamu harus pahami hal-hal seperti ini. Ya. Nah, terus satu lagi yang kamu harus pahami. Di sini ini kita sedang tidak mengasumsikan asumsi. Dengar ya. Jangan kamu mengasumsikan yang sudah asumsi. Isi kitabmu itu bisa dikatakan asumsi. Kenapa? Ditulis oleh orang-orang yang tidak jelas dari sumber-sumber yang tidak jelas. Contoh, Lukas pasal 3:23. Menurut anggapan orang, itu aja udah asumsi. Lalu kamu mengasumsikan kembali asumsi yang sudah ada. Ribet kita, Dek. Terlalu jauh kita menyesatkan diri, Dek. Terlalu jauh kami biarkan kalian menyesatkan diri kalian. Terlalu jauh kami mengizinkan kalian bicara asumsi orang lain, kalian asumsikan kembali. Kamu bicara tentang orang yang ragu-ragu, asumsi. Dari mana kamu tahu kalau mereka ragu-ragu? Dari mana kamu tahu itu? Tiba-tiba kamu asumsikan kembali, mereka ragu-ragu karena mereka dikira Tuhan bla bla. Itu namanya mengasumsikan yang sudah asumsi. Jangan begitu ya. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.